Di sebuah desa kecil yang hanya berpenghuni sebanyak 15.000 orang saja, seorang wanita cantik bernama Bu Semi datang melamar pekerjaan sebagai guru TK. Latar belakangnya yang terbilang keren membuat kepala sekolah menjadi curiga mengapa orang berpengaruh sepertinya datang jauh-jauh melamar pekerjaan di sebuah desa terpencil itu. 봉사활동도 많이 했네요. 유치원에서도 무척 잡았을 텐데. Cerita lalu flashback ke 3 bulan lalu saat wanita itu mengikuti wawancara kerja sebagai pengawal wanita untuk Gasong Group. Pewawancara mengaku Yongran begitu kaku dan tidak peka sehingga ia tidak masuk kualifikasi. Yongran yang memiliki kemampuan taekwondo tingkat 3 membuktikan refleksnya dengan menangkap pewawancara saat ia akan terjatuh ketika ia berpura-pura akan memukulnya. Rupanya hal ini disaksikan langsung oleh direktur Gasong Group yang langsung menerimanya saat itu juga. 아마 저라면 이런 상황이 오기 전에 막았을 겁니다. 합격. Tidak lama setelah perekrutan Yongran, pewawancara mendapat kabar bahwa Yongran memiliki catatan kriminal yang membuatnya terpaksa harus dipecat tidak lama setelah ia diterima bekerja. Tentu saja hal ini membuat Yongran sangat frustasi. Di tengah kesedihan itu, tiba-tiba hak sepatunya copot bikin Yongran makin sedih nih. Ia lalu melampiaskan kekesalannya itu kepada sepatunya. Lagi-lagi aksinya ini diperhatikan oleh Ga Sung Ho yang merupakan direktur Gasong Group. 내가 지금 무슨 말 할지 알죠? Seolah jatuh tertimpa tangga, masalahnya nggak cuma sampai di situ aja nih guys. Setelah dia pulang ke rumah, ibunya datang mencuri uang untuk biaya sewa rumahnya. Ibunya ini adalah seseorang yang suka sekali berjudi dan memeras uang Yongran selama 10 tahun terakhir ini. Yongran yang udah muak sama ibunya mencoba menasehatinya, tetapi ibunya nggak terima dan dia pun menampar Yongran, membuat hati Yongran semakin hancur. 엄마라고 부르지 마. 너 엄마 되고 싶어서 된 거 아니거든? Keesokan harinya, Ga Sung Ho bertanya tentang Yongran kepada sekretaris sekaligus pengacaranya yang bernama Lee Don. Pak Lee lalu memberitahunya bahwa Yongran memiliki catatan kriminal yang dilakukannya ketika SMP. Saat itu, ia mencuri pembalut seharga 10.000 won yang membuatnya harus mendekam di penjara selama 6 bulan. Dari sinilah kita akhirnya tahu bahwa Yongran memiliki banyak hutang atas kelakuan ibunya yang meminjam uang ke bank menggunakan nama Yongran. Dari penyelidikan Pak Lee, hutang Yongran mencapai 500 juta won. Itulah alasan mengapa Yongran terlihat sangat putus asa. Tetapi kekurangan ini justru menjadi poin plus di mata Ga Sung Ho. Ia merasa kelemahan itu justru akan menjadi kekuatan bagi Yongran. Akhirnya Ga Sung Ho memerintahkan Pak Lee untuk menelepon Yongran karena ia ingin memastikan sesuatu. Ga Sung Ho lalu menyuruh Pak Lee untuk bertanya kepada Yongran tentang kalimat yang diucapkannya saat ia memukulkan sepatu ke dinding perusahaan. Rupanya, pertanyaan itu adalah tes kejujuran yang dilakukan Ga Sung Ho kepada Yongran. Karena Yongran menjawab pertanyaan itu dengan jujur, akhirnya ia pun diterima bekerja dan bisa mulai bekerja keesokan harinya. Tentu saja, hal ini membuat Yongran sangat bahagia. Cerita lalu berpindah ke seorang petani muda bernama Jun Dong Min. Hari itu, ia akan pergi ke kota untuk memasok stroberi. Tidak hanya ke pasar, ia juga mengirim stroberi itu ke rumah Ga Sung Ho. Hari itu, secara kebetulan, Yongran yang baru tiba di rumah Ga Sung Ho membantu menahan pintu mobil Dong Min yang menghalanginya keluar. Sayangnya, saat ia akan berterima kasih, Yongran pergi begitu saja tanpa ia sempat melihat wajahnya. 2주 후에 뵙겠습니다. 맛있게 드세요. Setibanya di sana, ia bertemu dengan Pak Lee yang langsung menjelaskan tentang aturan di rumah tersebut. Salah satunya adalah jika Yongran mendengar suara pada jam 11 malam, ia dilarang keluar kamar sama sekali sampai jam 6 pagi keesokan harinya. Sebelum pergi, Yongran bertanya tentang jumlah pengawal yang pernah bekerja sebelumnya. Pak Lee menjawab rasa penasaran Yongran dan memberitahunya bahwa ia adalah pengawal kelima di tahun ini. 비싼 이유가 다 있는 거야. 응? 소리 울리면 이 길 오전 6시까지 나오지 말고
오케이? Lalu saat ia pergi ke kamarnya, Yongran bertemu dengan teman sekamarnya bernama Baek Hyeji. Hyeji meminta Yongran untuk menjadi temannya, tetapi Yongran menolak karena ia merasa memiliki teman akan menghaburkan uang. Karena kan kalau punya teman itu harus nongki, harus ngopi, harus jalan juga. Sedangkan Yongran ini orangnya ngirit banget guys. 내가 잘해줄게. 나는 백혜지. 영화 보고 밥 먹고 커피 마시고 돈 들어서 안 합니다. Pada malam harinya, karena merasa lapar, Yongran mencari ramen di dapur. Tetapi di luar dugaan, dia malah menemukan cermin dua arah yang membuatnya curiga. Pada tengah malamnya, ketika semua orang sudah tertidur, Yongran memutuskan untuk membongkar kabinet itu dan menemukan sebuah kamera tersembunyi. Ternyata orang yang memasang kamera itu adalah Ga Sung-ho. Dan pada malam itu, ia melihat langsung aksi Yongran yang membongkar kamera tersembunyi yang dipasang olehnya. Tidak puas sampai di situ, Yongran menyisir ruangan lainnya dan menemukan kamera tersembunyi lagi. Saat itulah ia mengacungkan tinju ke arah kamera yang membuat Ga Sung-ho terhibur. 제법이네 그래서. Suatu malam, kepala pelayan Choi melaporkan kepada atasannya bahwa pengawal baru itu tidak menarik sama sekali. Justru ia terlihat sangat menyedihkan. Ia juga memberitahu tentang kondisi kesehatan Ga Sung-ho kepadanya. Sementara itu, Ga Sung-ho menghadiri upacara peringatan kematian istrinya. Di sana, ia bertemu dengan kedua anak tirinya yang terlihat tidak begitu menyukainya. Ternyata, Ga Sung-ho dulu menikahi seorang janda kaya saat ia masih menjabat sebagai manajer perusahaan. Di pernikahannya yang baru menginjak 1 tahun, istrinya itu meninggal akibat kecelakaan mobil. Sebab itulah kedua anak tirinya sangat membencinya karena menganggap Ga Sung-ho sebagai penghalang mereka dalam mendapatkan warisan ibunya. Ga Sung-ho sendiri memiliki seorang anak perempuan yang didapatkannya dari teman kencannya dulu sebelum menikah. Sayangnya anaknya itu tewas saat belajar di luar negeri akibat overdosis karena obat-obatan. Ga Sung-ho lalu memerintahkan supirnya Chol-soo untuk membelikannya kopi, sementara ia ingin berbicara dengan Yongran. Di sana, ia bertanya kepada Yongran tentang bekas luka yang ada di tangannya. Yongran lalu memberitahu bahwa bekas luka itu karena ia pernah dipukuli oleh seseorang. Ia lalu balik bertanya tentang kamera-kamera yang dipasang oleh Ga Sung-ho di rumahnya. Awalnya, Yongran mengira itu adalah perbuatan orang cabul. Tetapi setelah ia mengetahui bahwa di kamar mandi dan di ruang ganti tidak ada kamera, ia mencari tahu lebih lanjut dan menyimpulkan bahwa Ga Sung-ho memasang kamera-kamera itu karena nyawanya sedang terancam. Yongran pun bertanya-tanya siapa orang yang sedang mengincarnya. Tetapi Ga Sung-ho malah menyuruh Yongran untuk mencari tahunya sendiri. 몰래카메라 회장님이시죠? 누가 회장님 죽이려고 하나요? 질문하라고 안 했다. 집에 소풍 왔다고 생각 찾아봐. Sementara itu, kepala pelayan Choi merasa frustasi karena Ga Sung-ho selalu menolak masakannya. Ga Sung-ho sendiri lebih memilih membeli makanan di luar ketimbang memakan masakan pelayan Choi karena semua bahan makanannya ditanam dan disediakan langsung oleh Sun Young yang merupakan anak tiri sulungnya. Yongran yang pernah mencicipi masakan kepala Choi ini tahu masakannya itu nggak enak dan menyuruh Ga Sung-ho untuk menyewa koki saja. Tapi hal ini nggak dikatakan secara langsung, melainkan melalui sebuah tulisan yang ia tunjukkan lewat kamera pengawas. Sontak saja tingkahnya ini membuat Ga Sung-ho terhibur. 선영이가 심어놓은 뭘 믿고 먹나? 요즘엔 많이 웃으십니다. Tiba di hari libur, Pak Lee memberikan gaji dan bonus para pegawai. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing kecuali Yongran. Karena tidak punya tujuan, Yongran memilih untuk mengurung dirinya di kamar. Tetapi karena ia lapar, ia pun menyelinap ke dapur untuk memasak mie instan. Rupanya, di sana ia bertemu dengan Ga Sung-ho. Ga Sung-ho lalu memberikan mie buatannya kepada Yongran. Melihat Yongran mengingatkannya kepada putrinya yang telah meninggal. Ga Sung-ho lalu bercerita bahwa dulu ia pernah berkencan dengan seorang wanita hingga menghasilkan seorang anak. Tanpa ia ketahui, wanita itu melahirkan anaknya dan menitipkan anak itu di panti asuhan. Hingga saat anak itu berusia 19 tahun, ia baru mengetahui hal ini. Obrolan mereka pun terhenti karena Sun Young datang ke rumah itu. Ia mendapat kabar dari kepala pelayan Choi bahwa Yongran tidak meninggalkan rumah. Khawatir terjadi sesuatu, Sun Young pun datang ke sana untuk memastikannya. 비도 오는데 왜?
Akhirnya nih, Yongran bersembunyi dengan baik hingga Sunyoung tidak bisa menemukannya. Setelah Sunyoung pergi, barulah Yongran bisa kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Yongran diminta untuk menghadap ke ruangan Ga Sung-ho. Di sana, Ga Sung-ho memberitahu Yongran penyebab kematian putrinya yang sebenarnya. Bukan karena overdosis, tetapi putrinya itu dibunuh oleh Sunyoung. Saat itu, Yerim dikirim ke luar negeri untuk belajar seni. Di sanalah Sunyoung menghabisinya. Tetapi karena tidak ada bukti, Ga Sung-ho tidak bisa menuntut. Ia juga memberitahu Yongran bahwa saat ini dirinya sedang sakit keras dan dokter memprediksi umurnya tidak akan lebih dari 6 bulan lagi. Sebab itulah, ia meminta Yongran untuk membantunya membalaskan dendam atas kematian putrinya. 나랑 결혼하면 주인이 되는 거야. Ga Sung-ho lalu meminta Yongran untuk menikah dengannya. Ia akan mewariskan sebagian besar hartanya kepada Yongran sebagai bentuk balas dendam atas kematian putrinya. Hal ini akan memicu kemarahan kedua anak tirinya sehingga mereka pasti melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada Yerim. Saat itulah Ga Sung-ho ingin Yongran menangkap mereka dan menjebloskan kedua anak tirinya ke penjara. Sebab pembunuhan yang terjadi kepada Yerim 15 tahun lalu tidak memiliki bukti sehingga ia tidak bisa menuntut kedua anak tirinya. Bahasa gampangnya, si Yongran ini dijadiin umpan lah ya sama si Ga Sung-ho biar kejahatan kedua anak tirinya itu terbongkar. Dapat warisan banyak tapi nyawa yang jadi taruhannya. Ngeri juga ya cuy. Sebab itulah awalnya Yongran menolak nih, tapi dia tuh dapat telepon dari ibunya yang lagi-lagi menghubungi Yongran untuk meminta uang. Karena udah terlalu muak sama hidupnya nih, akhirnya Yongran memutuskan untuk menerima tawaran dari Ga Sung-ho. 나랑 결혼하자. 이대로 내가 죽어버리 나눠 먹을 거 아니냐. 여보세요? 여보세요? Keesokan harinya, mereka pun langsung mendaftarkan pernikahan secara diam-diam tanpa diketahui siapapun. Setelah itu, Yongran diminta untuk menandatangani kontrak yang berlaku setelah kematian Ga Sung-ho. 3 bulan setelah kematian Ga Sung-ho, akan diadakan rapat pemilihan direktur yang baru. Saat itulah, sebagai pemegang saham terbesar, Yongran diminta untuk mencegah kedua anak tiri Ga Sung-ho menduduki jabatan tersebut. Sebagai antisipasi agar Yongran tidak berbuat curang, dalam kontrak itu, Yongran diharuskan melakukan euthanasia kepada Ga Sung-ho yang akan direkam langsung. Hasil rekaman itulah yang akan menjadi ancaman bagi Yongran jika suatu saat Yongran melanggar kontrak tersebut. Yongran pun akhirnya menandatangani kontrak itu. 이 모든 과정을 공증하는 바입니다. Setelah kontrak disepakati, Yongran diminta untuk tinggal sementara waktu di desa terpencil bernama Muchang. Hal ini dilakukan agar Yongran tetap aman selama 3 bulan ke depan. Di sana, Yongran akan menyamar sebagai guru TK bernama Bu Semi. Pak Lee sudah menyiapkan semua dokumen dan identitas palsu untuk mendukung penyamarannya itu. 제가 문을 좀 닫느라고요. 2 minggu kemudian, Dongmin kembali ke rumah Ga Sung-ho untuk memasok stroberi. Hari itu tidak biasanya Ga Sung-ho pergi ke taman dan ia pun bertemu dengan Dongmin. Akhirnya mereka pun ngobrol bersama di taman. Disinilah kedua kalinya Yongran melihat Dongmin. 회장님, Tidak lama setelah itu, Ga Sung-ho dilarikan ke rumah sakit karena penyakitnya semakin parah. Dokter memvonis usianya tidak lebih dari 3 bulan lagi. Tanpa mereka sadari, seseorang di luar sana menguping pembicaraan mereka dan melaporkan semua ini kepada Sung-yeon. 대체 얼마나 남은 거야, 우리 아버지? 3개월이에요. 하다는 말이거든요. Kabar ini menjadi angin segar bagi Ga Sun-young dan Ga Sun-woo karena penantian mereka selama ini akhirnya segera terwujud. Sun-young segera menghubungi reporter dan memberitahukan kabar ini kepadanya. Tujuannya agar semua orang tahu bahwa ayahnya sedang sekarat. 드디어 엄마가 남긴 유산 우리가 되찾는 거지. 야 진짜 가정그룹 회장 되는 거야?
Keesokan harinya, Ga Sung Ho memilih pulang ke rumah dan memberitahu Yong-ran bahwa eutanasianya ingin dilakukan hari ini juga. Buat yang belum tahu eutanasia itu apa, jadi eutanasia itu proses menghabisi diri sendiri menggunakan obat ya guys. Eutanasia ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengidap penyakit terminal atau penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Oke, kembali ke cerita. Mendengar hal itu, Yong-ran terlihat sedih. Tetapi Ga Sung Ho memberitahunya bahwa ia sudah tidak tahan dengan rasa sakit dari penyakitnya. 영란아, 내 안락사 오늘 밤에 하자. 그 고통 쉽지 않다. Pada malam harinya, Yong-ran membawa obat yang akan digunakan untuk eutanasia ke ruangan Ga Sung Ho. Sebelum memulai proses eutanasia, Ga Sung Ho meminta Yong-ran membuatkannya ramen terlebih dahulu untuk yang terakhir kalinya. Sepeninggal Yong-ran, Ga Sung Ho malah menghabisi dirinya sendiri dengan pistol. Ia merekam sendiri kejadian ini karena tidak ingin Yong-ran dijadikan tersangka. Mendengar suara tembakan itu, Yong-ran segera berlari ke ruangan Ga Sung Ho. Setibanya di sana, ia menemukan Ga Sung Ho sudah tidak bernyawa. 마지막으로 라면 먹고 싶어서 터진 거 먹게 할 참이야? 알겠습니다. 금방 다녀오겠습니다. Berita kematian Ga Sung Ho pun menyebar dengan cepat. Tetapi Ga Sun Yong dan Ga Sun Woo malah gembira mendengar berita tersebut. Kegembiraan mereka itu seketika menjadi bencana ketika Pak Lee memberitahu mereka bahwa Ga Sung Ho mengubah wasiatnya. 뭐? Lalu setibanya mereka di rumah duka, Pak Lee memperkenalkan Yong-ran sebagai istri sahnya Ga Sung Ho. Pak Lee juga memberitahu mereka bahwa Ga Sung Ho sudah mendaftarkan pernikahannya sebulan yang lalu. Mendengar hal itu, udah pasti Sun Yong dan Sun Woo jadi murka nih. Apalagi ketika Sun Woo menyadari bahwa cincin yang dipakai Yong-ran adalah cincin milik ibu mereka. Baru aja meninggal, Ga Sung Ho udah berhasil membalaskan dendamnya nih, sampai bikin Sun Yong dan Sun Woo ketar-ketir. 혼인신고? 못 들었어? 내가 이제부터 너희 엄마야? Yong-ran pun kembali ke rumah dan kali ini ia menempati kamar Ga Sung Ho. Sementara itu, kedua kakak beradik Ga sedang melakukan rapat dengan para pengacara untuk membicarakan tentang warisan. Sayangnya, karena posisi Yong-ran sah secara hukum, maka tidak ada cara bagi mereka membatalkan wasiat Ga Sung Ho. Kembali ke kediaman Ga Sung Ho, kepala pelayan Choi mendapat perintah dari Sun Yong untuk menyekap Yong-ran selama 1 minggu dengan imbalan 100 juta won. Pelayan Choi mulai menyusun rencana dengan Chol-soo untuk melancarkan aksinya tersebut. Untungnya, hal ini didengar oleh Baek Hye-ji yang langsung melaporkannya kepada Yong-ran. 그걸 어떻게 알아? 그냥 거실에서 몰래 엿들었지. Keesokan harinya saat akan pergi, Yong-ran dicegat oleh kepala pelayan Choi. Ia membawa kopi yang sudah dibubuhi dengan obat untuk membuat Yong-ran tidak sadarkan diri. Sementara itu di belakang, Chol-soo sudah bersiap dengan tongkat golfnya untuk melumpuhkan Yong-ran. Tetapi Yong-ran yang sudah tahu lebih dulu menyiramkan kopi panas itu ke wajah pelayan Choi dan melumpuhkan Chol-soo. 최 집사님, 회 못 하셨어요? Saat Chol-soo akan mengejar Yong-ran, semua kunci mobilnya dirusak oleh Baek Hye-ji. Di sisi lain, Sun Yong yang sedang mengikuti proses kremasi mendapat informasi bahwa Yong-ran berhasil melarikan diri. Ia pun menyuruh mereka untuk segera menangkap Yong-ran. Tapi Yong-ran berhasil mengelabui mereka dan pergi ke desa Muchang tanpa ketahuan. Sebelumnya, Pak Lee memperingatkan Yong-ran untuk tidak menjalin hubungan dengan pria di desa Muchang hingga misi ini selesai. Pak Lee tidak ingin fokus Yong-ran menjadi terganggu akibat kisah cintanya. 내 인생에 로맨스는 없어요. 앞에서 확성기 사용은 너도 잘못한 거야. Sementara itu di desa Muchang, Dongmin menghentikan Sung Tae yang membuat keributan di depan TK. Ia ingin TK itu ditutup dan menggantinya dengan panti jompo. Tidak lama kemudian, Lee Soo-min selaku kepala sekolah TK itu menghampiri Dongmin dan memintanya untuk menjemput Bu Semi di terminal. Kehadiran Bu Semi menjadi angin segar bagi TK itu yang hanya memiliki seorang guru. 유세미 선생님이세요?
Melihat Dongmin, Yongran teringat kepada pemasok stroberi yang pernah ia lihat di kediaman Ga Sung-ho. Yongran sempat takut Dongmin mengenalinya, tetapi pada akhirnya ia dengan percaya diri mengakui bahwa dirinya adalah Bu Semi. 진짜 어디서 본 적 없어요? 혹시 저 어디서 본 적 있으세요? 아니에요? Sementara itu, Sun Yong sedang menyusun narasi untuk menggiring opini publik untuk menjatuhkan Yongran. Dengan jejak catatan kriminal yang dimiliki Yongran, ia berencana melakukan gugatan pembatalan pernikahan dengan tuduhan gaslighting dan penghasutan bunuh diri. 세상이 무척 좋아하지 않을까 싶은데. 치매, 정과자, 방조. Setibanya di sana, Dongmin yang merasa ada yang janggal bertanya banyak hal kepada Yongran. Bagaimana tidak, Yongran memiliki latar pendidikan yang bagus dan ia termasuk orang yang berada. Dongmin merasa heran mengapa Yongran memilih pindah ke desa terpencil dan memilih mengajar di TK kecil. Padahal sebelumnya ia mengajar di sebuah TK bergengsi di kota Seoul. Yongran memilih untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan masuk ke dalam rumah. 완전 싸가지. Yongran lalu mengeluarkan sebuah pistol yang dibawanya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Sebelum Ga Sung-ho meninggal, ia sempat mengajarinya cara menembak untuk melindungi diri. 아무리 태권도 3단에 아무 소용이 없어. Di tempat lain, Pak Lee meminta seseorang untuk mengawasi ibunya Yongran selama 3 bulan ke depan. Karena ditawari imbalan menjadi pegawai tetap, wanita itu pun sangat antusias menerima tugas tersebut. Sementara itu, Sunwoo mendatangi tempat jasa investigator dan meminta untuk dicarikan Yongran beserta ibunya. 엄청 보고 싶은 사람인가 보다. Di desa Muchang, para orang tua murid mengadakan pertemuan untuk membicarakan tentang Yongran. Rupanya sebelum kedatangan Yongran, ada 5 guru yang bekerja di sana, tetapi tidak lama kemudian mereka kabur dari sana. 3 di antaranya karena terlibat kasus dan 2 lainnya disogok oleh Sung Tae untuk meninggalkan desa tersebut. Itulah alasan mengapa mereka sangat mencurigai Yongran. Saat lagi bergosip itu tuh, mereka dikejutkan dengan kedatangan Yongran yang datang ke sana untuk membeli mie instan. Mereka pun menyalahkan Dongmin karena tidak memberi Yongran makan, padahal biaya makan sudah masuk ke dalam biaya sewa rumah. Setelah Yongran pergi, mereka menyuruh Dongmin untuk mengantarnya pulang. 쌤, 저도 집에 가는 길이에요. 말이 참 많네. Lalu karena merasa bersalah, Dongmin berniat membawakan belanjaannya Yongran. Tetapi Yongran menolak kebaikan Dongmin nih. Terus Dongmin ngasih tahu jadwal makan mereka dan menyuruh Yongran untuk makan bersama jika Yongran bersedia. Dongmin juga bertanya tentang makanan yang tidak disukai oleh Yongran. Saat itu Yongran menjawab bahwa ia tidak menyukai nasi kacang. Mendengar pengakuan itu, Dongmin malah meledek Yongran karena merasa lucu ada orang dewasa yang tidak menyukai nasi kacang. 묻지를 말든가. Dalam kilas balik, kita diberitahu bahwa ternyata Dongmin adalah adik sepupunya Pak Lee. Sama seperti Yongran, Dongmin juga memiliki keahlian bela diri yang hebat. 미친 개 정도는 아닌 것 같은데. Saat tiba di rumah, Yongran merasa ada seseorang yang menyelinap masuk. Ia pun membuka tenda dan menemukan seorang anak kecil di sana. Tidak lama kemudian, Dongmin datang ke sana mencari anak itu. Rupanya anak itu bernama Jun Juwon yang merupakan anaknya Dongmin. Alah, rupanya Dongmin ini udah anak 1. Aku kira dia tuh masih bujangan karena mukanya masih kinyis-kinyis. 한 번 더 들어오면 아빠한테 혼난다. Sementara itu di Seoul, Pak Lee memecat pelayan Choi dan juga Chol-suk sebagai hukuman atas apa yang sudah mereka lakukan kepada Yongran. Kini, ialah yang bertugas menempati rumah itu sampai Yongran kembali. Sementara itu, sebelum Lee Mi-sun berangkat ke sekolah, Dongmin memintanya untuk memastikan kembali pendidikan dan pengalaman kerjanya Yongran. Di sisi lain, pengacara Sun Yong memberitahu bahwa ia telah memeriksa semua berangkas VIP di bank, tetapi ia tidak menemukan rekening atas nama Ga Sung-ho maupun atas nama Lee Don. Sun Yong meyakini bahwa semua harta Ga Sung-ho disimpan di rumah. Atas dasar itulah, Sun Yong berencana merebut rumah itu dan menyingkirkan Pak Lee dari sana. Ia juga berencana untuk meminta bantuan polisi dalam usahanya mencari Yongran. 엄마가 집 올라갔는데 실종 신고해야지.
Sementara itu, Yongran datang ke sekolah dan mengikuti sesi wawancara. Dengan latar belakang dan pengalaman kerjanya yang keren, membuat Lee Mi-sun bertanya-tanya mengapa Yongran memutuskan untuk memilih bekerja di sebuah desa terpencil. Yongran beralasan bahwa pendidikan itu sangat penting. Ia ingin meneruskan semangat mengajarnya kepada anak-anak di desa tersebut. Tapi kepala sekolah Lee Mi-sun tidak percaya gitu aja nih guys. Sesuai saran Jun Dong-min, ia pun melakukan cross-check ke tempat kerjanya Yongran yang dulu dan menanyakan nama Bu Semi ke sesama alumni di kampus tempat kuliahnya. Meskipun udah diatur sedemikian rupa oleh Pak Lee agar penyamaran ini terlihat meyakinkan, tetap aja nggak ada kebohongan yang sempurna. Disinilah akhirnya Lee Mi-sun tahu bahwa Yongran telah berbohong tentang latar belakangnya. Sadar kepala sekolah sedang menyelidikinya, Yongran pun datang ke ruangan Mi-sun. 중고하시게요? 당신 도대체 정체가 뭐야? Yongran pun segera menelpon Pak Lee dan di sanalah Pak Lee menjelaskan kepada kakaknya bahwa sebenarnya Yongran adalah istri dari Direktur Ga Sung-ho. Setelah itu, Yongran menutup telepon dan menjelaskannya secara langsung kepada Mi-sun. Ia meminta Mi-sun untuk mengizinkannya mengajar di sana selama 3 bulan dan sebagai imbalannya, ia akan membeli TK itu dan menyerahkannya kepada Mi-sun. Karena TK itu terancam digusur nih dan Lee Mi-sun tidak mau hal itu terjadi, ia pun dengan senang hati menerima tawarannya Yongran. 그 3개월 동안 모두가 저를 선생님으로만 알아야 하고요. 아니죠, 사모님. 원장님. Di luar, Dong-min mendengarkan percakapan mereka tepat saat Lee Min-soo memanggil Yongran dengan sebutan nyonya. Untuk memastikan ia tidak salah dengar, Dong-min pun bertanya kepada Min-soo mengapa ia memanggil Yongran dengan sebutan nyonya. Lee Min-soo lalu berpura-pura sedang menelpon seseorang dan memanggil nyonya kepada orang yang ada di telepon. Sementara itu, para teknisi memasang CCTV sesuai pesanan Yongran. Para penduduk di sana menyangka itu adalah pegawai telekomunikasi yang sedang membetulkan jaringan internet. Kembali ke sekolah, setelah Dong-min pergi, Yongran meminta kepada Lee Mi-sun untuk menjaga rahasianya dan tidak membocorkan nama aslinya kepada siapapun. Yongran juga menceritakan latar belakang pendidikannya yang hanya lulusan SMA. Ia bahkan memberitahu Lee Mi-sun bahwa dirinya pernah dipenjara saat SMP karena mencuri pembalut. Dari sinilah pandangan Lee Mi-sun kepada Yongran mulai berubah. Yang tadinya sangat mengagumi, tiba-tiba menjadi seolah-olah merendahkan gitu ya. 아이고, 기자님이시구나. 아이고. Yongran lalu mendapat kabar dari teknisi bahwa pemasangan CCTV-nya sudah selesai dan ia bisa memantaunya lewat tautan yang mereka kirimkan. Sementara itu, Sun Young mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Awalnya, anggota polisi itu tidak begitu merespon laporan Sun Young karena merasa orang dicarinya bukan hilang tetapi sengaja bersembunyi. Barulah saat ia mendapat perintah langsung dari atasannya, ia pun segera merespon laporan dari Sun Young. 이제 말귀를 잘 알아들으시네요. 실종 신고하고요. 전국적으로 샅샅이. Sementara itu, Sunwoo mendatangi Hyun-ok yang merupakan teman satu selnya Soyoung saat di penjara. Kim Soyoung sendiri adalah ibunya Yongran. Mereka datang ke sana untuk mencari informasi tentang keberadaan Soyoung. Akhirnya, dengan imbalan 18 juta won, Hyun-ok memberitahukan keberadaan Soyoung kepada Sunwoo. Ia pun segera menghubungi Soyoung dan memberitahu bahwa ada seorang pria yang mencarinya. Hyun-ok lalu menyuruh Soyoung untuk berhati-hati. Byulne lalu melaporkan hal ini kepada Pak Lee, bahwa ada orang-orang yang sedang mencari Kim Soyoung. 깜짝이야. Sementara itu, di kediaman Sung-ho, Baek Hye-ji mengikuti Pak Lee ke kamarnya. Ia merasa curiga karena di dalam terlalu hening. Ia pun menyelinap masuk dan tidak menemukan Pak Lee di sana. Dari sinilah, Hye-ji meyakini bahwa di kamar itu memiliki ruangan tersembunyi. 변호사님, 왜 조용하지? 변호사님. Di sekolah, Yongran merasa kebingungan karena ia tidak memiliki background pendidikan mengajar. 아이들, 나는 오늘부터 부세미 선생님이라고 해. Setelah memperkenalkan diri, Yongran pun mengajarkan cara bela diri kepada anak-anak, hingga ia tidak sengaja membuat dino kesayangan mereka menjadi rusak. Akibat hal ini, anak-anak di kelas itu pun serentak menangis. 자신의 몸은 그렇게 생각하거든. 상대의 주의를 흐트러뜨린다. 엎어, 치기.
Tidak lama kemudian, Dongmin dan Lee Mi-sun datang ke sana dengan panik. Yong-ran lalu menjelaskan bahwa ia hanya mengajarkan anak-anak seni bela diri. Yong-ran pun ditegur oleh Dongmin karena merasa mengajarkan bela diri kepada anak-anak terlalu berbahaya. Ia pun menuduh Yong-ran melakukan hal yang sama saat mengajar di sekolah sebelumnya, sehingga membuat ia harus datang jauh-jauh ke desa tersebut. Ucapan itu membuat Yong-ran sedikit tersinggung, tetapi Dongmin tidak meminta maaf dan memperingatkannya untuk tidak melakukan hal-hal berbahaya terhadap anak-anak. Sementara itu, di ruangannya, Lee Mi-sun kehilangan uang SPP yang dibayarkan oleh orang tua murid ke dalam sebuah amplop putih. Mi-sun sudah mencarinya kemana-mana, tetapi tidak menemukan uang itu. Ia pun teringat ucapan Yong-ran yang pernah masuk ke penjara remaja karena mencuri pembalut. Mi-sun berpikir bahwa Yong-ran lah pelakunya, karena hari ini hanya Yong-ran yang masuk ke dalam ruangannya. Ia pun segera bertanya langsung kepada Yong-ran. Tetapi karena memang bukan Yong-ran pelakunya, ia pun membantah hal tersebut. Barulah saat itu Mi-sun teringat bahwa ada orang selain Yong-ran yang masuk ke ruangannya. Orang itu adalah pemasok mainan anak-anak yang tadi pagi datang untuk menawarkan produk baru. Yong-ran segera mengecek keberadaan orang itu lewat CCTV dan segera mengejarnya. Dongmin yang melihat Yong-ran melarikan diri berpikir bahwa ia kabur setelah ditegur olehnya. Si Dongmin ini malah ikutan lari ngejar Yong-ran nih guys. 말 좀 몇 마디 했다고 벌써 도망가네. 잠깐만요. 쌤! 쌤! Akhirnya, Yong-ran pun berhasil menangkap orang itu yang bernama Kim. Dan mereka pun berakhir di kantor polisi. Rupanya ini tuh cuma kesalahpahaman aja guys. Lee Mi-sun lupa bahwa ia telah menggunakan uang itu untuk sesuatu yang mendesak, sehingga ia berpikir uang itu hilang. Ia pun meminta maaf karena sudah menyebabkan keributan. Tetapi, Kim yang sudah dituduh tidak terima begitu saja nih guys. Ia sangat kecewa karena setelah kerjasamanya dengan Lee Mi-sun selama ini, bisa-bisanya ia dituduh sebagai pencuri. Untuk menebus kesalahan itu, Yong-ran pun memutuskan untuk membeli semua produk baru yang dibawa Direktur Kim. 제가 들게요. 괜찮습니다. 현장에서 한 말 때문에 도망가는 줄 아셨어요? 절 많이 오해하시는 것 같은데. Begitu ada kesempatan, Dongmin pun meminta maaf kepada Yong-ran akibat ucapan yang telah menyinggungnya. Yong-ran juga menegaskan kepada Dongmin bahwa dirinya bukan orang jahat dan bukan juga orang yang lemah. Sesampainya di sekolah, Yong-ran segera memperbaiki dino dan merasa menyesal karena telah merusaknya. Ia pun menulis kalimat permintaan maaf kepada dino tersebut. 내일 보자, 공룡핑. Sementara itu, di tempat lain, Hye-ji sedang mencari cara untuk membuka ruangan rahasia di kamar tersebut. Tetapi karena tidak kunjung terbuka, ia pun menyerah dan memandangi foto Yerim yang ada di meja. Lalu ia pun melihat sebuah ballpoint yang unik dan mencabutnya. Seketika, ruangan rahasia yang dicarinya pun terbuka. Hye-ji pun masuk ke sana dan menemukan berkas-berkas palsu yang digunakan Yong-ran dalam penyamarannya menggunakan nama Bu Semi. 친구 찾았다. Lewat rekaman CCTV, Hye-ji melihat Chol-soo dan Choi datang ke sana. Rupanya kedatangan mereka ke sana untuk mengajak Hye-ji bersaksi di persidangan karena Sun-young berencana menuntut Yong-ran. Mereka berjanji memberi imbalan yang besar jika Hye-ji setuju untuk melakukannya. Hye-ji lalu mengatakan bahwa ia akan menyelidiki Pak Lee lebih lanjut untuk menemukan informasi penting dan akan segera memberitahukannya kepada mereka. Tapi setelah ia sendirian, ia bergumam sendiri kenapa ia harus memberitahukannya kepada mereka. Apalagi hanya untuk uang 100 juta won. Karakternya si Hye-ji ini masih abu-abu banget ya guys. Kita masih belum tahu nih sebenarnya si Hye-ji ini baik atau jahat. 니들이랑 공유하니? 수업 자리를. Sementara itu, di desa Muchang, Yong-ran sedang makan bersama dengan Dongmin dan juga Juwon. Ketika Dongmin akan mengambil makanan lagi, Juwon membacakan pesan yang masuk ke ponselnya. Pesan itu dikirim oleh grup rumpi ibu-ibu yang berencana untuk menyelidiki Yong-ran karena mereka masih mencurigainya. 저는 다 먹었습니다. Ia pun menghubungi Pak Lee dan mengatakan bahwa warga di sana menaruh curiga kepadanya. Pak
Pak Lee lalu menyarankan Yongran untuk berbaur dengan mereka dan mengambil hati mereka sebagai bagian dari misi. Keesokan harinya, Yongran mengikuti saran dari Pak Lee. Ia pun mengundang seluruh warga untuk hadir ke pesta penyambutannya yang akan dilaksanakan jam 5 sore. Hari itu Lee Mi-sun pun dimintai tolong oleh Yongran untuk menyiapkan semuanya. Lalu Yongran pun mendapat panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Rupanya, orang itu adalah Sung Tae yang mengajaknya untuk bertemu. Dari kejauhan, Dongmin melihat mereka tetapi tidak bisa mencegah karena ia harus menemani Mi-sun berbelanja. 좀 사랑이 넘치게끔 좀 담아봐. Sementara itu di Seoul, Pak Lee menjadi panik karena Baek Hye-ji menghilang. Ponselnya tidak bisa dihubungi dan baju-bajunya juga sudah tidak ada di lemari. Kembali ke desa Muchang, Dongmin masuk ke rumah Yongran untuk menyimpan minuman. Saat itu Yongran yang sedang berada di toilet teringat dengan laptopnya yang membuka layar CCTV. Ia pun segera bergegas keluar dan mencegah Dongmin menatap laptopnya. Di luar, saat orang-orang sedang sibuk menyiapkan pesta, mereka dikejutkan dengan kedatangan Hye-ji yang datang mengaku sebagai temannya Bu Semi. 누구 찾아오셨어요? 세미 친구예요? 여기 부세미 선생님 계신가요? Kembali ke dalam rumah, Yongran yang belum berhasil menutup laptopnya melakukan segala cara agar ia tidak ketahuan. Sampai-sampai nih Dongmin mengira Yongran akan menciumnya. Tapi bukannya menghindar nih, Dongmin malah menutupkan mata. Saat itulah Hye-ji masuk dan menyapa Yongran. 오랜만이야, 내 친구. Yongran lalu memperkenalkan Baek Hye-ji sebagai temannya. Ia lalu meminta Dongmin untuk pergi karena dirinya ingin bicara berdua saja dengan Hye-ji. Yongran lalu bertanya bagaimana Hye-ji bisa tahu keberadaannya. Tetapi Hye-ji tidak menjawab apapun. Ia malah mengatakan bahwa Sun Yong akan memberi imbalan yang besar kepada orang yang berhasil menemukan Yongran. Yongran pun bertanya berapa nominal yang diinginkan oleh Hye-ji agar ia bisa tutup mulut. Hye-ji malah balik bertanya apakah 1 miliar won atau 10 miliar won. Hal ini tentu aja bikin Yongran jadi bingung tentang maksud kedatangan Hye-ji ke sana. 원하는 게 뭐냐고. 얼마면 돼요? 얼마면 입 닥치고 조용히 떠나줄 거예요. 10억? 100억? Tetapi kemudian Hye-ji tidak meminta apapun. Ia hanya ingin makan bersama, nonton bersama, dan jalan bersama dengan Yongran. Intinya, Hye-ji ingin Yongran menjadi temannya. 부탁할게, 친구. 허튼 짓 하지 말아줘요. Pesta penyambutan pun akhirnya dimulai. Para warga sangat antusias memberikan kejutan kepada Yongran. Tidak hanya para orang tua, anak-anak pun sangat antusias bermain di taman bermain yang sudah disediakan oleh Yongran. Hingga saking senangnya nih, Juwon ngasih hadiah kepada Yongran. Sementara itu, di kediaman Ga Sung-ho, Pak Lee akhirnya menyadari bahwa Baek Hye-ji berhasil menyelinap ke ruangan rahasia itu. Dan dari sanalah, Hye-ji mengetahui rahasia penyamaran Yongran. Kembali ke desa Muchang, Jungwoo memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Yongran seolah ia sedang mengetes Yongran apakah ia benar lulusan dari Universitas Iseon. Untungnya nih, pertanyaan-pertanyaan itu berhasil dijawab dengan benar oleh Baek Hye-ji yang mengaku lulusan dari universitas tersebut. Hal ini bikin Yongran lega sekaligus bingung karena ia masih belum tahu sebenarnya si Baek Hye-ji ini ada di pihak siapa. 그 혹시 표순이라고 모르세요? 해내에서 기자하고 있는데? 얼굴만 알아요? 눈이 참 예뻤잖아. 맞아. Yongran lalu diminta membuat sambutan. Ia pun menggunakan momen ini untuk membuat warga desa Muchang mempercayainya. Ia berjanji tidak akan berbuat seperti guru-guru yang sebelumnya dan ia pun berjanji tidak akan mengecewakan warga desa Muchang. Dari sinilah akhirnya warga desa Muchang mulai mempercayainya dan mendukungnya. Pesta pun lalu dilanjutkan dan Baek Hye-ji memamerkan kemampuan menari baletnya. Saat semua lagi fokus nontonin Baek Hye-ji, Yongran mendapat telepon dari Pak Lee. Ia pun segera pergi dari sana untuk mengangkat telepon tersebut. Tetapi tanpa ia sadari, gelagatnya itu membuat Dongmin mencurigainya. Dalam percakapan itu, Pak Lee meminta maaf karena kecolongan sehingga Hye-ji bisa mengetahui informasi itu dan menyusul Yongran ke sana. Selain itu, ia juga akan memastikan apakah informasi ini bocor kepada Sun Yong. Yongran juga memberitahu Pak Lee bahwa warga desa Muchang sudah mempercayai
mencurigainya. Ia menyuruh Pak Lee untuk melakukan rencana pertama. 이제 사모님이 아니라 거의 회장님이네. Di tengah-tengah keseruan pesta nih, mereka kedatangan Sung Tae. Ia melakukan protes karena tidak diajak dalam pesta tersebut. Padahal nih, sebagian besar warga desa Muchang itu berhutang kepadanya. Tetapi ia merasa sakit hati karena mereka semua mengabaikannya. Dari sinilah Yongran dengan berani maju menghadapi Sung Tae. Padahal di desa itu, selain Dongmin, tidak ada yang berani menghadapi Sung Tae. Disinilah Yongran membongkar fakta bahwa Sung Tae pernah memberinya uang 3 juta won dan menyuruhnya untuk pergi dari desa Muchang. Karena Sung Tae terus membuat keributan nih, akhirnya para warga pun mengusirnya dari sana. Sementara itu, di pabrik Gasong Group, Soyoung menyuruh Byulne untuk tidak memanggilnya lagi Soyoung karena kali ini namanya sudah diganti menjadi Kim Hyeja. Tetapi, Byulne sudah nyaman memanggilnya Soyoung daripada Hyeja. Di saat yang bersamaan, Sunwoo datang ke pabrik untuk mencari Soyoung. Tetapi, karena Soyoung menggunakan nama Hyeja, Sunwoo pun tidak menangkapnya. Barulah saat Byulne tiba di sana dan memanggil Soyoung, Sunwoo pun menyadarinya dan segera menangkapnya. 김소영 씨. 아줌마 성격 독하네. Sementara itu, para warga desa Muchang sudah puas menikmati pesta. Malam itu, mereka pun pamit kepada Yongran dan berterima kasih kepadanya. Hyeji yang udah mabuk berat nih, diajak masuk oleh Yongran. Saat itu, Hyeji keceplosan memanggil nama Yongran dengan nama aslinya, membuat Dongmin lagi-lagi mencurigainya. 저희 먼저 들어가 볼게요. 아니, 영화야! Di kamar, Hyeji merasa penasaran Dongmin itu orang yang seperti apa. Yongran menjawab bahwa ia adalah pria yang sangat berbahaya. Maka dari itu, mereka berdua harus waspada terhadapnya. 엄청 치명적이야. 역시 영화일 줄 알았어. Di sisi lain, Soyoung dipaksa untuk memberitahukan keberadaan Yongran kepada Sunwoo. Tetapi, karena Soyoung sudah lama putus hubungan dengan Yongran, ia pun tidak tahu keberadaan anaknya. Disinilah akhirnya Soyoung mengetahui fakta bahwa Yongran menikah dengan Ga Sung-ho. 회장이랑 결혼한 게 네 딸년 기념날이잖아. 어머. Soyoung lalu menawarkan diri untuk membantu Sunwoo mencari Yongran. Sunwoo sendiri masih belum mempunyai rencana apapun. Ia hanya menahan Soyoung dan menyuruh anak buahnya untuk mengawasinya. Sementara itu, Yongran bangun pagi-pagi sekali dan mengikuti Dongmin ke perkebunan stroberi. Dalam perjalanan, Dongmin memberitahu Yongran bahwa ia tidak tertarik kepadanya. Sebab itulah ia tidak mempermasalahkan kejadian kemarin. Dongmin mengira hari itu Yongran akan menciumnya. Tetapi Yongran membantah dan mengatakan bahwa Dongmin salah paham. Ia menjelaskan bahwa kemarin ia tidak sengaja mendorong Dongmin karena Dongmin menghalangi jalannya. Sebab itulah Yongran menjadi panik dan tidak sengaja memeluknya. 그럼 왜 다 풀리신 거죠? Sementara itu, di rumah, Hyeji tidak sengaja menemukan sebuah koper yang mencurigakan. Ia mencoba membuka koper itu, tetapi salah kode. Ia pun teringat sebuah kode yang digunakan Pak Lee dalam ponselnya. Lalu, ia mencoba mengaplikasikan kode itu ke dalam koper tersebut. Dan boom! Koper itu pun berhasil dibuka. Di dalam koper itu, Hyeji menemukan uang yang sangat banyak. Kembali ke kebun stroberi, Yongran membantu Dongmin memetik buah tersebut. Tetapi, karena Yongran memetiknya tidak sesuai SOP, membuat stroberi itu tidak layak untuk dijual. Sehingga Dongmin menggoda Yongran dengan menyuruhnya membayar 10.000 won untuk kerugian tersebut. Ketika Yongran benar-benar akan membayarnya, barulah Dongmin mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Dongmin lalu meminta maaf kepada Yongran atas semua kesalahpahaman yang terjadi. Ia tidak menyangka Yongran akan menolak uang dari Sung Tae. Padahal guru-guru sebelumnya tidak ada yang pernah menolaknya. Yongran mengatakan bahwa itu hanya uang 300 juta. Lagi pula, uang 300 juta itu tidak akan bisa mengubah hidupnya. Dongmin pun tertawa mendengar ucapan itu. Meskipun kata-kata itu terdengar kejam, tetapi disinilah Dongmin menyadari bahwa Yongran memiliki hati yang baik. 웬만큼 딴 것 같은데요? 아침 먹으러 가시죠. Ketika Yongran memberikan stroberi hasil petiknya, Dongmin melihat bekas luka di tangannya. Hal itu mengingatkannya pada seorang wanita yang membantunya menahan pintu mobil ketika ia mengirim stroberi ke kediaman Ga Sung-ho. Lagi-lagi, hal ini menumbuhkan kecurigaan bagi Dongmin. Dalam perjalanan pulang, Dongmin pun bertanya tentang bekas luka itu. Tetapi karena Yongran tidak mau menjawab, Dongmin pun menunjukkan bekas luka yang sama di perutnya.
그만 웃음 내리시죠. 아이고 자랑한 거 아니거든요. Sementara itu, sebuah video Sunwoo yang memukul dan memaki-maki pegawainya viral di berbagai portal berita. Hal ini membuat Sunyoung marah karena Sunwoo menunjukkan temperamentalnya kepada publik. Sunyoung lalu menyuruh Sunwoo untuk puasa selama 3 hari dan ia dilarang mencukur jenggotnya. Hal itu dilakukan agar permintaan maaf dari Sunwoo terlihat lebih meyakinkan dan menyiratkan sebuah penyesalan. Sementara itu, Pak Lee ditangkap polisi atas tuduhan penggelapan dalam jabatan. Pak Lee sendiri sudah tahu bahwa ini adalah ulahnya Sunyoung dan tidak lama kemudian Sunyoung dan Sunwoo datang ke sana. Sunyoung menyuruh Pak Lee untuk menghapus video itu dan ia berjanji akan memaafkannya. Ia juga bertanya kepada Pak Lee tentang keberadaan Yongran, tetapi Pak Lee memilih untuk tidak menanggapi apapun. Setelah Pak Lee dibawa ke kantor polisi, Sunyoung memerintahkan pelayan Choi dan juga Cholso untuk mencari surat wasiat yang ditinggalkan Ga Sung-ho di rumah tersebut. 유언장부터 찾아야죠. 난 1층부터 찾아볼 테니까. Saat akan mencari surat wasiat itu, pelayan Choi menemukan sebuah makanan dan minuman. Karena penasaran, ia pun mencicipi minuman itu. Dan rupanya minuman itu adalah soju yang membuatnya bertanya-tanya siapa yang meminum soju siang hari itu. 뭐야? 누가 여기다 소주를 넣어놨어? Setibanya di rumah, Yongran mendapat pesan dari Pak Lee untuk menjalankan rencana kedua. Ia pun segera bergegas ke rumah untuk mengambil sesuatu. Lalu, ia pun terburu-buru untuk pergi ke kota dengan meminjam motor dari kedai makan Dongwaru. Hyeji, yang kebetulan sedang jalan-jalan dengan Taemin, melihat Yongran dan membuntutinya. Di warnet, Yongran mengirimkan sebuah pesan kepada seorang reporter bernama Pyo Seung-hee. Dalam pesan itu, ia memberikan sebuah berita yang penting tentang Ga Song Group beserta dengan buktinya. Tepat setelah ia mengirimkan pesan tersebut, Hyeji tiba di sana dan melihat alamat pengirim serta penerima surat yang dikirimkan oleh Yongran. 우리 맛있는 거 사주고 싶대. 좋아요. Di sisi lain, Pyo Seung-hee menerima surat tersebut yang berisi berita Ga Sunwoo selaku pimpinan Ga Sung Group secara diam-diam membuat perjanjian untuk menjual perusahaan. Dalam surat itu dilampirkan juga bukti rekaman suara Sunwoo yang menyebutkan angka nominalnya. Karena surat itu dikirim dari alamat emailnya Lidon, Pyo Seung-hee segera menemui Lidon di kantor polisi untuk mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut. 선배, 가성그룹 특종이요. 특종이에요, 특종. Pada malam harinya, berita tersebut ditayangkan secara eksklusif di saluran televisi GNA. Dalam berita itu dikabarkan bahwa Ga Sunwoo berencana untuk menyerahkan seluruh sahamnya kepada dana investasi swasta asing. Ga Sunwoo akan menerima dana sebanyak 6 triliun won sebagai imbalan karena telah menyerahkan saham tersebut. 인의 지분을 전부 웨이가 단독 입수했습니다. 사장 되더니 차라리 그냥 누나는 경영에 대해서 Dalam kilas balik, saat Ga Sung-ho masih hidup, Yongran memberikan masukan untuk memisahkan Ga Sunyoung dan Ga Sunwoo. Dengan begitu, kekuatan mereka akan terpecah belah, sehingga memudahkan pihak Ga Sung-ho untuk menghancurkan mereka. 우선 한몸 같은 간암매 발라보죠. Sementara itu, di Toserba, Dongmin melihat Yongran mengikat rambutnya. Ikat rambut itu mengingatkannya kepada ikat rambut seorang wanita saat ia mengirim stroberi ke kediaman Ga Sung-ho. Lagi-lagi, hal ini menjadi sesuatu yang membuat Dongmin curiga. 전 이만 일어나 볼게요. Setelah Yongran pergi dari sana, Dongmin pun mengikutinya. Di perjalanan, Dongmin memanggil Yongran dengan nama aslinya. 김영란 씨 맞죠? 누구 부르시는 거예요? Dongmin akhirnya mengetahui fakta bahwa Bu Semi adalah Kim Yongran. Dongmin mengaku ia mengingat pertemuan mereka di rumah Ga Sung-ho. Dongmin sempat ingin mengucapkan terima kasih karena Yongran sudah menolongnya. Tetapi saat itu, Yongran keburu pergi. Yongran lalu meminta kepada Dongmin untuk pura-pura tidak tahu saja. Tetapi, Dongmin enggan melakukan hal itu. Yongran lalu bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Dongmin setelah mengetahui kelemahannya. Tetapi, Dongmin merasa tidak sedang mengincar kelemahan Yongran dan ia pun tidak meminta apapun kepadanya. Dongmin merasa kecewa karena Yongran selalu menyelesaikan masalah dengan uang. Tetapi hal ini justru membuat Yongran tidak nyaman. Yongran yakin Dongmin sudah membaca tentang latar belakangnya lewat artikel tentang dirinya yang pernah masuk penjara saat remaja dan tentang kondisi keluarganya yang miskin dan berantakan. Yongran menganggap setiap kesedihan yang dibagi tidak berubah menjadi ringan, melainkan berubah menjadi sebuah kelemahan. Sebab itulah ia berjuang
berjuang mati-matian untuk terus hidup. Tetapi, karena latar belakangnya yang pernah masuk penjara akibat mencuri, ia selalu menjadi orang pertama yang dituduh mencuri ketika ada sesuatu barang yang hilang. Yongran pun bertanya apakah pandangan Dongmin terhadapnya berubah ketika ia sudah mengetahui latar belakang Busemi yang sangat berbeda dengan latar belakang Kim Yongran. Tetapi, Dongmin memilih tidak menjawab karena apapun yang dikatakan olehnya tidak akan membuat Yongran percaya. Sebelum pergi, Dongmin berpesan jika Yongran ingin pergi, maka pergilah keesokan harinya karena hari itu sudah larut malam dan itu terlalu berbahaya. Tetapi di sini kelihatan banget ya kalau Dongmin ini sebenarnya nggak mau Yongran pergi. Romansnya masih tipis-tipis, tapi menurut aku sih udah bikin baper ya. Setibanya di rumah, Yongran langsung memberitahu Pak Lee bahwa Dongmin sudah mengetahui identitas aslinya. Karena Dongmin udah tahu kelemahannya, dia pun merasa harus mengetahui kelemahan Dongmin. Disinilah Pak Lee memberitahu bahwa kelemahan Dongmin adalah anaknya Juwon. Tidak lama kemudian, Hyeji datang dan meminta Yongran untuk memakai baju tidur yang sama dengannya. Ketika Yongran bertanya kenapa, Hyeji hanya menjawab bahwa itu adalah permintaannya. Sebelum tidur, Hyeji meminta Yongran untuk tidak pergi karena dahulu semua orang meninggalkannya ketika ia tertidur, seperti ibunya, ayahnya, dan juga pacarnya. Hal itu membuat Hyeji trauma dan meminta Yongran untuk berjanji tidak akan meninggalkannya. 친구, 나랑 여기서 딸기에 뿌리를 내리는 거야. 어떻게 뿌리를 내려? 뿌리 내릴 땅도 라오스도 없는데. Di tempat yang berbeda, Pak Lee dikagetkan dengan kehadiran pelayan Choi dan juga Cholsu di rumah itu. Mereka mengatakan bahwa Pak Lee tidak bisa mengusir mereka dari sana karena mereka sudah menandatangani perjanjian pegawai tetap sebelum Ga Sung Ho meninggal. Pemecatan yang dilakukan Pak Lee terhadap mereka adalah pemecatan sepihak yang dianggap tidak sah. Karena waktu sudah menunjukkan jam 11 malam, maka Pak Lee pun menyuruh mereka untuk segera kembali ke tempat masing-masing. 뭐 하시는 거예요 지금? 나랑 양철수도 일방적인 해고는 부지가 아주 높다고. 일단은 별채로 돌아가세요. 내일 봐요, 이변. Ketika keluar dari sana, mereka pun dikagetkan dengan burung gagak yang tiba-tiba ada di sana. Cholsu merasa itu adalah sebuah pertanda buruk. Tiba-tiba suasana pun berubah menjadi horor ketika pelayan Choi memberitahukan bahwa saat ia datang, ia menemukan segelas soju di rumah itu. Padahal, Pak Lee yang satu-satunya tinggal di sana adalah orang yang tidak bisa meminum alkohol. Jadi teka-teki juga ya ini. Siapa kira-kira yang minum soju di rumah itu padahal rumah lagi dalam keadaan kosong? Atau mungkin Ga Sung Ho sebenarnya belum meninggal kali ya? Gak tau lah, kita lihat aja deh di episode-episode berikutnya. Sementara itu, setelah beritanya viral di televisi, Ga Sun Woo mencoba untuk kabur ke Hawaii. Tetapi, salah satu orang suruhannya Ga Sun Young berhasil mencegahnya dan membawa Ga Sun Woo. 일 화가 많이 났어? 왜? 일 크게 만들지 말고 그냥 타라고. Di desa Muchang, Taemin memberitahu Dongmin bahwa ia sering pergi bersama Hyeji. Tetapi ketika sedang bersamanya, Hyeji selalu bertanya tentang Dongmin. Bahkan Hyeji pernah bertanya tentang ibunya Juwon. Taemin menjawab bahwa ibunya Juwon terpikat oleh pria kaya dan pergi meninggalkan Dongmin beserta Juwon. Tidak lama kemudian, Yongran datang ke sana untuk memata-matai Dongmin. Ia khawatir Dongmin akan membongkar rahasianya kepada orang lain. Sebab itulah Yongran memilih untuk tetap berada di dekatnya agar rahasianya tetap aman. 딸기 따는 거 좀 도와드려. 설마 내가 말할까봐 그렇게 안 한다고 했잖아요. Sementara itu, di perusahaan Gasong Group sedang diadakan rapat dewan direksi. Mereka sedang membicarakan siapa yang akan menggantikan posisi Ga Sun Woo yang sebelumnya berpeluang besar menggantikan posisi Ga Sung Ho. Tetapi, setelah semua skandal yang dibuat olehnya, mereka semua setuju bahwa Ga Sun Woo harus mengundurkan diri. Di saat yang bersamaan, Ga Sun Young mendatangi reporter Pyo Seung Hee. Ia datang ke sana untuk memberi informasi beserta bukti tentang daftar dewan direksi Gasong Group yang memiliki banyak masalah. Secara tidak langsung, Ga Sun Young meminta Pyo Seung Hee untuk membongkar kebobrokan direksi di Gasong Group. Dengan begitu, ia bisa maju sebagai direktur utama menggantikan Ga Sung Ho.
일단 자료 먼저 확인해 보겠습니다. Sementara itu, Ga Sun-woo yang sedang dikurung menyuruh orang-orang suruhannya untuk membawa Kim So-young ke sana menggantikannya. Di tempat berbeda, Ju-won meminta untuk dibuatkan daging ham kepada Dong-min yang sedang membuat sarapan. Tetapi, Dong-min melarang karena Ju-won sudah memakan itu di hari sebelumnya. Karena Yong-ran ingin mengambil hati Ju-won, ia pun berpura-pura ingin memakan daging ham saat itu juga. Akhirnya, Dong-min pun tidak bisa menolak dan pagi itu mereka sarapan dengan daging ham. Saat sarapan, Hye-ji menawarkan diri untuk membantu Dong-min di kebun stroberi. Tetapi, Yong-ran menyarankan agar Hye-ji mengajar balet saja di TK. Yong-ran masih setia menempel kepada Dong-min karena takut ia akan membocorkan rahasianya. Bahkan pagi itu saat akan berangkat ke sekolah, ia dengan sengaja ikut kepada Dong-min. Atas saran dari Yong-ran, pagi itu juga Hye-ji menyerahkan data dirinya kepada kepala sekolah. 하나 더 붙일게요. 예쁘다. Di sisi lain, ketika Yong-ran sedang didandani oleh para muridnya, Sung-tae membuat keributan di halaman belakang. Ia memasang kawat berduri di tempat bermain anak-anak. Ia juga membawa alat berat untuk menggali di sepanjang tanah miliknya. Mi-sun hendak menghampiri Sung-tae dengan melewati kawat berduri. Ia hampir saja tertabrak oleh alat berat sebelum akhirnya Yong-ran menyelamatkannya. Karena melewati pembatas kawat berduri itu, Dong-min dan juga Yong-ran dilaporkan ke polisi oleh Sung-tae. Ia melaporkan bahwa Dong-min dan Yong-ran memasuki tanah orang tanpa izin. Padahal Dong-min dan Yong-ran menghampiri Sung-tae untuk membujuknya untuk tidak mengganggu wilayah itu karena tempat itu merupakan tempat bermain anak-anak. Mereka berdua pun akhirnya dibawa ke kantor polisi. Mi-sun lalu melaporkan hal ini kepada Pak Lee. Mendengar kabar itu, Pak Lee menjadi panik karena identitas palsu Bu Semi tidak boleh diperiksa oleh polisi. Ia pun segera bergegas untuk pergi ke desa Muchang demi menyelamatkan penyamaran Bu Semi. Tanpa ia sadari, Ga Sun-woo dan anak buahnya membuntutinya. Sebelumnya, Ga Sun-woo diberitahu oleh Byul-ne bahwa Yong-ran selalu meminta pertolongan Pak Lee. Sebab itu, mereka pun memata-matainya. Pak Lee yang sudah menyadari sedang dibuntuti memacu kecepatan tinggi di persimpangan hingga Ga Sun-woo dan anak buahnya kehilangan jejaknya. Di saat-saat menegangkan ketika polisi meminta identitas Bu Semi, Hye-ji mencoba mengulur waktu dengan membuat laporan palsu. Tidak lama kemudian, Pak Lee pun akhirnya tiba di sana. 정우야, 내가 부세미 선생님 개인 변호사거든. Singkat cerita, Pak Lee pun melakukan pembelaan hingga Yong-ran dan Dong-min pun dibebaskan. Di tempat lain, Ga Sun-young menghadiri konferensi pers. Di sana, ia meminta maaf mewakili Ga Sun-woo. Dengan air mata buayanya, ia mengumumkan bahwa Ga Sun-woo tidak bisa hadir karena sedang dirawat di rumah sakit akibat melakukan percobaan bunuh diri. 가정우 회장이 세우신 가래로 돌려놓기 위해 약속드리겠습니다. 우리가 호랑이 새끼를 몰라봤네요. 지켜보면 알겠죠. Sementara itu, Ga Sun-woo berhasil tiba di pusat kota desa Muchang. Dan di sanalah secara tidak sengaja mereka menemukan Dong-min dan Yong-ran. Karena tidak mau lagi kehilangan jejaknya nih, mereka pun langsung mengejar Yong-ran dan Dong-min. Hingga saat Yong-ran di supermarket milik Junghwa, ia melihat Ga Sun-woo dan anak buahnya ada di sana. Segera, Yong-ran pun bersembunyi. Tetapi karena Ga Sun-woo menyakiti Junghwa, ia pun menampakkan diri dan memancing mereka keluar dari sana. Setelah kejar-kejaran nih, akhirnya Ga Sun-woo berhasil menghentikan Dong-min dan Yong-ran. Mau tidak mau, mereka pun harus menghadapi anak buah Ga Sun-woo. Karena salah satu dari mereka membawa senjata tajam, tangan Dong-min pun tidak sengaja tersayat ketika ia akan melindungi Yong-ran. Beruntung saat situasi mereka terdesak, polisi pun datang ke sana atas laporan Junghwa. Saat itulah Ga Sun-woo jadi orang pertama yang kabur dari sana dengan menyetir sendiri. Karena melihat luka Dong-min, Yong-ran merasa bersalah dan meminta maaf kepadanya. Ia tidak menyangka penyamarannya ke desa itu membuat orang-orang celaka karenanya. Yong-ran pun berjanji akan segera meninggalkan
meninggalkan desa Muchang. Sementara itu, jalan yang dilewati oleh Ga Sun-woo tidak terdeteksi oleh Maps sehingga membuat Ga Sun-woo tersesat. Karena panik, Ga Sun-woo pun mengambil obatnya. Nah, ketika akan mengambil obat itu, mobilnya menjadi oleng dan Ga Sun-woo pun mengalami kecelakaan. Di tempat berbeda, Dongmin membawa Yongran ke sebuah pantai yang dinamai Maladewa olehnya. Di sana, Dongmin meminta Yongran untuk tidak pergi dan ia berjanji akan melindungi Yongran apapun yang terjadi. 대답 안 하시면 긍정으로 알겠습니다. Sementara itu, Byul-nae dan Kim So-young yang lagi asik-asik nyantai di resort mewah nih, tiba-tiba didatangi oleh Ga Sun-young. Ia lalu memerintahkan kepada sekretarisnya untuk menghubungi Pak Lee dan memberitahunya bahwa jika Yongran tidak muncul juga, ia akan membunuh ibunya. Pengacara Lee mendapat telepon dari sekretarisnya Ga Sun-young yang memberitahu bahwa jika Yongran tidak segera muncul, maka ibunya dalam bahaya. Pengacara Lee sama sekali tidak peduli dan menyuruh mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena Yongran tidak mau membebaskannya, akhirnya Kim So-young memutuskan untuk berpihak kepada Ga Sun-young dan ia berjanji akan melakukan apapun yang disuruh olehnya. 그럼 딸도 죽일 수 있어? Sementara itu, Sun-woo kali ini berada di rumah sakit jiwa, rumah sakit di mana tempat mendiang ayahnya dulu ditempatkan oleh ibunya di sana. 엄마, 왜 아빠 여기 있는 거야? 엄마 말 안 들으면 저렇게 되는 거야. Sementara itu, di desa Muchang, Yongran mengamati Dongmin yang sedang memasang banyak lampu di jalan dekat rumah mereka untuk memastikan Yongran tetap aman. Keesokan harinya, pengacara Lee menemui Ga Sun-woo dan mengklaim bahwa kakaknya lah yang telah menempatkan Ga Sun-woo di rumah sakit tersebut sebagai hukuman karena Ga Sun-woo berusaha menjual perusahaan Ga Song Group. Pengacara Lee berjanji akan mengeluarkan Ga Sun-woo dari sana, tetapi dengan syarat Ga Sun-woo harus bekerja sama dengannya. 내가 싹 다 물어버릴 거야. 좀 들어볼까요? 내가 미쳤다고 네 말 믿어? Beralih ke sekolah TK di Muchang, sedang diadakan kunjungan para orang tua ke sekolah. Di sana, Yongran memainkan perannya dengan baik. Tetapi, tidak lama kemudian ibunya datang mengejutkan seluruh orang yang ada di sana. Rupanya, maksud kedatangan ibunya ke sana adalah untuk memata-matai Yongran dan melaporkannya kepada Ga Sun-young. 괜찮으세요? 그리고 어머님 필요한 거 있으시면 제가 사다 드릴게요. 괜찮아요. Tanpa ia sadari, aksinya itu diketahui oleh Yongran karena ia memasang kamera pengawas untuk memantaunya. Ia lalu meminta ibunya untuk menjaga rahasia dan mempersilahkan ibunya mengambil uang sebanyak apapun yang diinginkan dari kopernya. Yongran tidak ingin ibunya membongkar penyamarannya dan memintanya untuk tutup mulut. 걱정 마. 엄마 기억력은 엄청 좋잖아. Sementara itu, Ga Sun-young menemui para dewan direksi dan meminta mereka untuk memilihnya menjadi direktur utama Ga Song Group dalam rapat pemegang saham yang akan segera dilakukan. Jika tidak, Ga Sun-young mengancam akan mempublish ke media tentang bukti-bukti yang menyatakan bahwa mereka sudah korupsi di perusahaan Ga Song Group. Selain itu, ia juga mengancam akan menghabisi anggota keluarga mereka. 이사님들 찍어. Setelah itu, Sekretaris Han melaporkan kepada Ga Sun-young tentang keberadaan Ga Sun-woo. Ga Sun-young segera memerintahkan sekretaris untuk membawa Ga Sun-woo ke hadapannya. Di rumah sakit, Ga Sun-woo sendiri sudah mulai frustasi dan ia meminta dokter untuk menghubungi pengacara Lee. 네, 곧 가겠습니다. Di sisi lain, reporter Sung Hee merasa kecewa karena berita tentang penggelapan dana yang dilakukan oleh petinggi Ga Song Group tidak ditayangkan. Setelah bertanya kepada seniornya memberitahu bahwa Ga Sun-young melarang berita itu ditayangkan dan sudah tidak membutuhkannya lagi. 우리 같은 기자들 재벌들한테는 허구지 이 사진들 보석하려고도 이용해 먹은 거 아니야. Kembali ke rumah sakit, ketika pengacara Lee sedang berbicara dengan Ga Sun-woo perihal bukti yang dimilikinya tentang video saat Ga Sun-young membunuh Yerim. Saat itulah orang-orang Ga Sun-young datang ke sana untuk menangkap Ga Sun-woo. Segera, pengacara Lee pun membawa Ga Sun-woo lari dari sana. Di
Di desa Muchang, lagi-lagi Kim So-young mengamati wilayah sekitar dan memotretnya, lalu melaporkannya kepada Ga Sun-young. Tidak lama setelah itu, Dong-min mendapat kabar bahwa Ju-won menghilang. Segera, ia pun bergegas untuk mencari anaknya. Berita tentang kehilangan ini segera diumumkan lewat pengeras suara ke seluruh penjuru desa Muchang agar semua orang mengetahuinya, dan jika mereka melihat Ju-won diharapkan untuk segera melapor. Mendengar berita itu, Yong-ran segera mengecek CCTV dan menemukan bahwa Ju-won dibawa pergi oleh sebuah mobil hitam. 엄마 혼자 온 거 맞아? 내가 뭐 애라도 유괴했을까봐? 무슨 일 생기면 엄마 가만히 안 둘 줄 알아. Di sisi lain, mobil hitam yang membawa Ju-won pergi tiba di pusat kota desa Muchang. Rupanya, Ju-won meminta tolong kepada pemilik mobil hitam itu untuk mengantarnya mengikuti seorang wanita yang mirip dengan ibunya. Di saat yang bersamaan, Yong-ran pun tiba di sana dan melihat Ju-won sedang berlari ke tengah jalan hingga hampir tertabrak. Lalu tiba-tiba saja 죽으려고 환장했어요? 갑자기 튀어나오면 어떡해? 죄송합니다. Ju-won lalu menjelaskan kepada Yong-ran bahwa ia sangat merindukan ibunya dan ia melihat seseorang yang mirip dengan ibunya, lalu ia pun mengikutinya. Tidak lama kemudian, Dong-min pun tiba di sana dan menenangkan anaknya. 아빠, 미안해요. 아빠가 미안해? Di tempat berbeda, pengacara Lee akan membawa Ga Sun-woo ke suatu tempat dan ia memberikan ponselnya Ga Sun-woo. Di tengah jalan, Ga Sun-woo meminta izin untuk pergi ke toilet dengan alasan perutnya sakit. Akhirnya, pengacara Lee menepi di sebuah pom bensin dan mempersilahkan Ga Sun-woo untuk ke toilet. Setelah mengisi penuh tangki bensinnya, pengacara Lee pun menunggu cukup lama, tetapi Ga Sun-woo tidak keluar juga. Akhirnya, pengacara Lee turun dari mobil dan menyusul Ga Sun-woo ke toilet. Tetapi tiba-tiba saja, Tetapi meskipun Ga Sun-woo kabur, pengacara Lee tidak begitu khawatir karena ia sudah memasang alat penyadap dan pelacak di ponselnya. Rupanya ia telah merencanakan semua ini saat dirinya menemukan Ga Sun-woo kecelakaan di desa Muchang. Melalui pelacak yang dipasang di ponselnya Ga Sun-woo, pengacara Lee akhirnya mengetahui bahwa Ga Sun-woo pergi ke sebuah hotel. Ia lalu menelpon Yong-ran dan mengabari bahwa Ga Sun-woo memiliki bukti yang bisa menjerat Ga Sun-young ke penjara. Yong-ran lalu memberitahu Pak Lee bahwa ibunya menyusulnya ke Muchang. Tetapi, Pak Lee menyuruh Yong-ran untuk mengabaikannya saja karena saat ini posisi ibunya tidak penting sama sekali. Di tempat lain, Ga Sun-young menelpon seseorang dan memintanya untuk membunuh Yong-ran. Pria itu lalu menerima ponsel yang berisi foto-foto beserta alamat tempat tinggal Yong-ran. Juga sebuah gambar yang mengisyaratkan cara membunuh Yong-ran yang diinginkan oleh Ga Sun-young. Tidak lama setelah itu, dua orang pria asing datang ke desa Muchang. Yang pertama adalah Gil Hose yang datang ke sana untuk bekerja sebagai sopir antar jemput di sekolah TK. Dan yang kedua adalah Lee Se-jun yang datang untuk menjadi pekerja musiman di lahan pertaniannya Kang Sung-tae. Merasa curiga, Yong-ran lalu menyelidiki Gil Hose terlebih dahulu. Ia memeriksa data dirinya Gil Hose dan memotretnya lalu mengirimkannya kepada pengacara Lee untuk mencari tahu tentang latar belakangnya. Di tempat berbeda, Ga Sun-woo menghubungi kakaknya dan memberitahu bahwa ia memiliki bukti tentang pembunuhan Yerim di New York. Sun-woo lalu meminta semua saham yang dimiliki oleh Ga Sun-young di perusahaan Gasong Group untuk ditransfer kepadanya. Jika tidak, ia akan mengirimkan bukti video itu kepada Yong-ran. Panik dong pasti si Ga Sun-young ini, lalu dia pun mengajak adiknya untuk bertemu dan berbicara. Ga Sun-woo lalu meminta kakaknya untuk datang sendirian ke hotel yang sedang ia tinggali. Tanpa mereka sadari, Pak Lee diam-diam menguping pembicaraan mereka lewat alat penyadap yang dipasang di ponselnya Ga Sun-woo. 무슨 수를 써서라도 지금 당장 내 앞으로 데리고 와. 수정 호텔 858호 했어. Sementara itu, di desa Muchang, seorang pria berpakaian serba hitam merusak salah satu CCTV milik Yong-ran. 나 급한 일이 생겨서 나갔다 올게. 어?
쌤은 어딜 저렇게 빨리 뛰어가시지? Yongran lalu pergi ke tempat CCTV itu berada dan menemukan kamera CCTV-nya telah rusak. Tidak hanya itu, Yongran juga menyadari bahwa pria itu masih berada tidak jauh dari tempat tersebut. Lalu ia pun mendekat ke arahnya dan tiba-tiba saja kembali ke hotel, Ga Sun Woo merasa kecewa karena kakaknya tidak datang langsung, melainkan hanya mengirimkan anak buahnya untuk menangkapnya. 나도 아빠처럼 가둬서 죽이려는 내가 모를 줄 알지. Dalam keadaan terdesak itu, pengacara Lee menyalakan alarm kebakaran agar Ga Sun Woo bisa melarikan diri dari sana. Dan berkat bantuannya itu, Ga Sun Woo bisa pergi dengan selamat tanpa tertangkap. Tetapi sayangnya, Pak Lee mengalami nasib berbeda. Saat akan masuk ke mobilnya, seseorang memukulnya dari belakang dan 가손 어디 있어? ia ditangkap dan ditawan oleh Dong Hong yang sedang mencari Ga Sun Woo. Mereka adalah sekelompok orang yang pernah bekerja untuk Ga Sun Woo, tetapi Ga Sun Woo tidak membayar jasa mereka. Karena mereka ahli dalam mencari seseorang, pengacara Lee lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyewa jasa mereka dan berjanji akan membayar 100 juta jika mereka berhasil menemukan Ga Sun Woo. 성금 5천. 계약금 5천. 입금해. Di malam berikutnya, pria berbaju hitam itu lagi-lagi merusak CCTV Yongran di bagian yang lain. Karena tidak ingin kehilangan jejaknya lagi, Yongran segera bergegas ke sana untuk menangkap pria tersebut. Tidak lupa, ia pun menelpon Dongmin dan memberitahu lokasi tempat pria itu berada. 알았어요. 빨리 갈게요. Rupanya, pria itu adalah Lee Se-jun. Setelah berhasil melumpuhkannya, Yongran segera mengecek tubuhnya karena sebelumnya ia menemukan bekas luka di leher pria yang menyerangnya malam itu. Tetapi, bekas luka itu tidak ditemukan di lehernya Lee Se-jun, yang berarti menunjukkan bahwa pria yang merusak CCTV tempo hari bukanlah Lee Se-jun, melainkan orang yang berbeda. Setelah diusut lebih dalam, rupanya Lee Se-jun mendapat perintah dari seseorang lewat telepon untuk merusak CCTV di sekitar desa Muchang dan ia dibayar oleh orang tersebut. Dan karena Lee Se-jun bukan orang yang mereka cari, maka ia pun dilepaskan. Setibanya di rumah, Yongran mendapat telepon dari ibunya yang mengabarkan bahwa ibunya mabuk berat dan meminta Yongran untuk menjemputnya. Lalu, ia pun pergi ke sana ditemani oleh Dongmin. 오랜만에 이렇게 술 혼자서 많이 마셨어. 괜찮아요? Kesal karena ibunya selalu menyebabkan masalah, Yongran pun lalu membawa Kim So-young ke kantor polisi. Ia mengatakan kepada polisi bahwa dirinya tidak mengenal Kim So-young. Lalu ia pun meminta kepada polisi untuk mengantarkan Kim So-young pulang. 깨면 저희가 안전하게 귀가 주차시키겠습니다. 아줌마, 식들 고생시키지 말고 똑바로 사세요. Karena khawatir, Dongmin lalu bertanya apakah tidak apa-apa meninggalkan ibunya begitu saja. Yongran lalu bercerita bahwa ia tidak mencuri pembalut. Ia memang berniat mencuri, tetapi ia mengembalikannya lagi. Naasnya, saat itulah pemilik tos serba memergokinya dan ia menyalahkan Yongran atas semua pencurian yang terjadi di tos serba tersebut. Ia pun lalu melaporkan Yongran ke polisi dan meminta uang damai. Alih-alih membelanya, saat itu ibunya malah mengatakan, 영란아, 그냥 소년 좀 다녀. 엄마 그럴 돈 없어. 제가 너무한 것 같아요? 이제 집으로 가요. Keesokan harinya diadakan lomba voli dan pesta rakyat di Taman Desa Muchang. Semua warga Desa Muchang datang ke sana termasuk Yongran dan Gil Hose. Sementara itu, berkat bantuan Dong Hong, akhirnya pengacara Lee mengetahui latar belakang Gil Hose yang ternyata adalah seorang mantan narapidana. Ia pun segera menghubungi Yongran dan memberitahukan bahwa Gil Hose adalah orang kirimannya Ga Sun Young. 알겠습니다. Setelah menerima kabar itu, Yongran mengirim pesan kepada Gil Hose dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya. Akhirnya Gil Hose pun pamit dari sana dan menuju ke rumahnya Yongran. Hyeji yang merasa curiga karena Yongran dan Gil Hose tidak ada di sana, segera menyusulnya pergi ke rumah.
Dongmin yang baru tiba di sana pun melakukan hal yang sama. Setelah ia tahu bahwa Yongran dan Gil Hose tidak ada di sana, ia pun segera bergegas menuju ke rumah untuk mencari Yongran. Sementara itu, Gil Hose sudah tiba di rumah Yongran dengan membawa bensin 1 jerigen penuh. 부세미 선생님. Lalu ia pun masuk ke sana dan mencari Yongran. Dan tiba-tiba saja Gil Hose lalu menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya Yongran hingga membuatnya pingsan. Lalu ia mengikat Yongran di kursi dan menyiraminya dengan bensin bersiap untuk membakarnya hidup-hidup. Di saat-saat yang menegangkan ini nih, tiba-tiba saja Kyeji tiba di sana tepat waktu dan ia akan melepaskan Yongran. Tetapi belum juga ia berhasil melepaskannya, Gil Hose keburu sadar dan Gil Hose lalu menodongkan senjata api kepada Yongran dan bersiap menarik pelatuknya. Tetapi tiba-tiba setelah kejadian malam itu, Gil Hose melarikan diri dari desa Muchang dan Baekhyejin mengalami koma karena luka yang cukup serius. Yongran lalu meminta kepada pengacara Lee untuk memindahkan Baekhyejin ke rumah sakit di Seoul agar peralatannya lebih memadai. 김영란 씨 대리인이라는 분이 직접 연락 주셨습니다. 여러분, 서울 가성병원으로 이송할 겁니다. Karena tidak ingin mengorbankan lebih banyak orang lagi karena dirinya, Yongran pun memilih kembali ke Seoul dan mengubah rencana. Ia memutuskan untuk menghadapi Ga Sun-young secara langsung dan mendapatkan bukti video yang dipegang oleh Ga Sun-woo. 가순우가 가진 동영상을 제가 확보하지 못하면 어떻게 되는 거죠? 제가 가순영 직접 죽일 겁니다. Setelah gagal menjalankan misinya di desa Muchang, Gil Hose akhirnya pergi untuk menemui Ga Sun-young. Rupanya Gil Hose ini adalah orang yang sengaja direkrut oleh Ga Sun-young saat di penjara. Ia sengaja memilih Gil Hose karena Gil Hose adalah seorang psikopat yang membunuh orang tuanya sendiri dengan cara dibakar, tetapi ia tidak merasa menyesal sedikit pun. Setelah dicuci otaknya oleh Ga Sun-young saat ia berada di penjara, sejak itulah Gil Hose menjadi kaki tangan Ga Sun-young yang sangat setia. Berkat bantuan Ga Sun-young juga, Gil Hose berhasil keluar dari penjara. Dan saat ia keluar dari penjara, ia mendapat misi pertama kalinya dari Ga Sun-young untuk membunuh Yerim. 이거 누굽니까? Ga Sun-young menyatakan kekecewaannya karena Gil Hose gagal membunuh Yongran. Tidak puas sampai di situ, Ga Sun-young pun memikirkan rencana lain untuk menjatuhkan Yongran. Beralih ke tempat lain, pengacara Lee membawa Byul-ne dan merekrutnya untuk jadi kepala pelayan di rumah itu. Sekaligus menjadi orang kepercayaannya Yongran dan melaporkan jika ada hal-hal mencurigakan yang terjadi di rumah tersebut. 언니, 이 집에 누가 드나드는지 그리고 좀 잘 지켜봐 주세요. Keesokan harinya, Yongran melakukan konferensi pers sebagai langkah awalnya dalam melawan Ga Sun-young. Ia sengaja mempublish identitasnya ke publik agar Ga Sun-young tidak akan mudah membunuhnya. Konferensi persnya hari ini mendapat antusias dari publik. Tidak hanya itu, berkat konferensi persnya hari ini, Yongran berhasil mengubah perspektif publik dari negatif menjadi positif terhadapnya. Di tengah konferensi pers yang menyita banyak perhatian, sesuatu yang buruk terjadi. Para reporter mendapat kabar bahwa Ga Sun-young ditusuk oleh orang suruhannya Kim Yongran. Sementara itu, para warga di desa Muchang merasa kaget setelah mereka melihat berita bahwa Bu Semi adalah Kim Yongran yang merupakan istri dari mendiang Ga Sun-ho. Tetapi, meski begitu, selama Bu Semi mengajar tidak ada masalah dan anak-anak pun menyukainya. 애들한테 얼마나 잘했어. 애들도 많이 따르고. 그치. 잘하긴 잘했지. Sementara itu, Dongmin mendatangi tempat yang pernah ditinggali oleh Gil Hose dan ia menemukan sebuah gambar yang mencurigakan. Di tempat berbeda, seorang pria mendatangi kantor polisi dan menyerahkan diri setelah ia menusuk Ga Sun-young. Saat diinterogasi, ia mengaku bahwa ia disuruh oleh Kim Yongran. 김영란이가 죽이라고 시켰어요. Pengacara Lee lalu memberitahu Yongran bahwa pria itu menyerahkan diri dan memberikan bukti yang kuat bahwa ia menerima pembayaran dari rekening atas nama Kim Yongran kepadanya.
짜란 걸 증명하세요. 제가 이 뒤치다거리를 도대체 어디까지 해야 되는 거예요? 변호사가 무슨 만능입니까? 김영란 씨를 과대평가하신 것 같네요. Keesokan harinya, Dongmin datang menemui Yongran. Tetapi saat itu Yongran akan pergi ke rumah sakit karena Hyeji mengalami kritis. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah sakit bersama-sama. Untungnya ketika mereka tiba di rumah sakit, Hyeji sudah berhasil melewati masa kritisnya dan mereka bisa menjenguk Hyeji. 미안해. 태지 씨 빨리 일어나. Sementara itu, pengacara Lee pergi untuk menemui Dong Hong dan kelompoknya yang mengatakan bahwa mereka sudah menemukan Ga Sun-woo. Tapi ternyata itu semua hanya jebakan agar pengacara Lee bersedia datang ke sana. Mereka dibayar lebih oleh Ga Sun-young dan kini mereka berada di pihaknya. Tanpa basa-basi, Ga Sun-young langsung memberikan penawaran kepada pengacara Lee. 이제 곧 김영란도 없이 완벽하게 혼자 싸우는 걸 보고 싶거든. Ga Sun-young mengancam jika pengacara Lee tidak menuruti keinginannya, ia akan melaporkan kakaknya karena telah mempekerjakan Kim Yong-ran yang tidak mempunyai gelar sarjana pendidikan tetapi ia pernah mengajar di TK Ison. 가족은 건들지 말죠. 그 제안의 대가로 얼마나 주시게요? 네가 원하는 만큼. Sementara itu, Yongran pulang dari rumah sakit diantarkan oleh Dongmin. Saat itulah, Dongmin memanfaatkan momen ini dan mengatakan bahwa 보고 싶었어요. 많이 좋아합니다. 많이 걱정했어요. Tetapi, Yongran menolaknya dengan mengatakan bahwa semua itu hanya ilusi. Lagi pula, setelah menyelesaikan misi ini, ia akan pergi ke tempat di mana tidak ada orang yang mengenalinya. Keesokan harinya, Yongran ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Ga Sun-young. Byul-ne mencoba menghubungi pengacara Lee untuk memberitahukan tentang hal ini, tetapi ponselnya tidak bisa dihubungi. Rupanya pengacara Lee ditahan atas perintah Ga Sun-young agar ia tidak bisa membantu Yongran di kantor polisi. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dan kabur dari sana dengan loncat dari lantai 2 dan menghampiri mobilnya hingga ia berhasil melarikan diri dari sana. Polisi lalu menunjukkan bukti transfer dari rekening Yongran ke rekening Kim Gyo-bong senilai 50 juta won. Rupanya pelaku penusukan yang bernama Kim Gyo-bong itu adalah ayahnya Kim Yongran. Kim Yongran sendiri adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Sebab itulah ibu dan ayahnya tidak begitu peduli terhadapnya. Akibat hubungan darah inilah semua orang yakin bahwa Yongran benar-benar menyuruh Kim Gyo-bong untuk menghabisi Ga Sun-young. Saat dipertemukan dalam interogasi, Kim Gyo-bong tetap bersikeras mengakui bahwa Yongran yang menyuruhnya. Untungnya, Yongran memiliki bukti yang tidak terbantahkan yang membuat pengakuan Kim Gyo-bong tidak lagi bisa dipercaya. Bukti itu berupa rekaman audio yang berisi tentang percakapan ibunya Yongran dengan temannya Hyun-ok yang menyatakan bahwa Kim Gyo-bong baru saja keluar dari penjara dan ia membutuhkan uang banyak. Lalu ibunya Yongran memberikan pekerjaan kepadanya dan memintanya untuk mengikuti skenario yang telah diberikan. 그게 뉴스에서 말하는 영란이야? 엄마 아니라고 경찰서에 놔버리고 갔느냐. 돈 한 푼 줄 것 같아? Berkat bukti inilah, Yongran pun akhirnya dibebaskan. Setelah menyebabkan kekacauan itu, ibunya Yongran melarikan diri ke Filipina. Di tengah percakapan itu, karena Yongran tidak peka dengan kondisinya, Pak Lee pun sedikit kesal dan mengatakan, 진짜 죽을 뻔했다고요. 지금까지 가선영한테 잡혀있다가 방금 탈출했습니다. 근데 제 안부는 안 궁금하세요? 지금 무사히 여기 계시잖아요. 갈수록 회장님 닮아가십니다. Di sisi lain, Dongmin menyelidiki foto yang ditemukannya di kediaman Gil Hose. Berkat penelusurannya itu, ia mengetahui fakta bahwa foto itu ada kaitannya dengan Ga Sun-young. Dongmin lalu menelusuri lebih lanjut dan menemukan fakta lain bahwa Ga Sun-young pernah menjadi relawan terapi psikologi di sebuah penjara dan di sanalah ia bertemu dengan Gil Hose. Lalu ia pun pergi ke pusat seni Gasong Group untuk penyelidikan lebih lanjut. Di sana, ia tidak sengaja melihat Gil Hose masuk ke ruangannya Ga Sun-young. Sementara itu, di dalam, Ga Sun-young memberitahu Gil Hose bahwa Ga Sun-woo mempunyai rekaman video saat ia menghabisi Yerim di New York. Ga Sun-young lalu meminta Gil Hose untuk menghabisi adiknya dengan cara sesuai yang tergambarkan dalam foto yang ia berikan.
Setelah Gil Hose keluar dari sana, Dongmin pun memutuskan untuk mengikutinya. Sementara itu, Yongran menemui Hyun-ok dan berterima kasih atas rekaman yang diberikan kepadanya. Tetapi, Hyun-ok tidak melakukannya dengan cuma-cuma dan ia meminta sejumlah uang kepada Yongran. 그래서 얼마 원하시는데요? 10개만 사줘. 고기 몸에 엄청 좋은 거 알지? 원래 원가가 50만 원인데 30만 원만 받을게. Di sisi lain, keadaan Ga Sun-woo semakin terdesak karena seluruh rekeningnya diblokir oleh Ga Sun-young. Lalu, ia pun menelpon Yongran dan mengatakan akan memberikan bukti rekaman itu dengan syarat 떼지 않은 계좌로 100억 입금하고 밤 9시까지 평탄항 선착장으로 나와. Karena Ga Sun-woo berniat melarikan diri ke Tiongkok, malam itu mereka pun janjian bertemu di pelabuhan. Ga Sun-woo lalu memperlihatkan flash disk yang berisi bukti rekaman itu. Dan ketika mereka akan bertransaksi, tiba-tiba saja mendengar suara tembakan, Dongmin dan pengacara Lee yang sedari tadi menunggu segera menghampirinya. Tidak lama kemudian, para polisi pun datang ke sana. Tentu saja hal ini sudah menjadi bagian dari rencana Ga Sun-young untuk menjebak Kim Yong-ran. Dongmin lalu menyuruh pengacara Lee dan juga Yong-ran untuk pergi dari sana, sementara ia akan menggantikan Yong-ran menghadapi para polisi. Yong-ran yang tidak mau mengorbankan orang lain lagi menolak perintah dari Dongmin. Tetapi, Dongmin mengatakan bahwa 제발 내 말 좀 들어줘요. 네? 이 일까지 엮이면 더 곤란해지잖아요. 괜찮아요, 영란 씨. 걱정 마세요. Dan ya, malam itu Dongmin pun ditangkap atas tuduhan telah menghabisi Ga Sun-woo dan juga Gil Hose. Keesokan harinya, Ga Sun-young pun datang ke rumah sakit dan berpura-pura kaget saat melihat adiknya sudah tewas. Padahal aslinya mah dia udah puas karena dia udah berhasil menyingkirkan adiknya dan juga udah berhasil menyingkirkan bukti dari flash disk yang sudah berhasil dihancurkan. Tetapi ia merasa kecewa karena yang ditangkap polisi adalah Jong Dongmin, bukan Kim Yong-ran. Lalu ia pun menelpon Yong-ran dan mengatakan bahwa 전동민 구하고 싶으면 직접 찾아와. Setelah Yong-ran tiba di sana, Ga Sun-young mengancam akan membuat Dongmin mendekam di penjara dan menerbitkan artikel yang bisa memberatkan hukuman Dongmin. Ia juga mengancam akan membuat Juwon sengsara jika Yong-ran tidak mengikuti perintahnya. Ga Sun-young lalu menyerahkan surat pernyataan bunuh diri dan menyuruh Yong-ran untuk menandatanganinya. Setelah itu, ia menyuruh Yong-ran untuk mengakhiri hidupnya sendiri. 기사 막으려면 네가 죽으면 돼, 김영란. 너만 죽으면 전동민 얼굴 전국에 공개 안 할게. Setibanya di rumah, Kim Yong-ran menjadi goyah dengan ancaman Ga Sun-young. Karena Dongmin dan anaknya Juwon adalah kelemahannya. Ia tidak ingin mereka sengsara karenanya dan ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu tiba-tiba saja 회장님 이제 와서 두고 죽겠다고. rupanya selama ini Ga Sun-ho pura-pura meninggal dan mengamati semuanya. Setelah melihat perjuangan Kim Yong-ran, ia pun menyuruh pengacara Lee untuk mengubah wasiatnya dan memberikan seluruh aset dan kekayaannya, termasuk jabatan direktur utama Gasong Group kepada Kim Yong-ran. 가성그룹 회장 자리까지 사모님한테 주신다고요? Keesokan harinya, pengacara Lee bicara dengan Yong-ran tentang kondisi Ga Sun-ho. Pengacara Lee memberitahu Yong-ran bahwa waktunya tidak lama lagi. Obat kanker yang dikonsumsi Ga Sun-ho pun sangat keras sehingga menimbulkan gejala demensia. Lalu, pengacara Lee juga memberitahu bahwa wasiatnya telah diubah dan ia akan mengumumkan isi wasiat itu di pemakamannya Ga Sun-woo. Cerita lalu flashback ke beberapa bulan lalu saat Ga Sun-ho menyatakan rencananya untuk berpura-pura mati agar perhatian media menyoroti keluarganya. Ga Sun-ho lalu mengatakan bahwa ini adalah 이건 내 인생을 건 마지막 승부야. 그렇게 준비해. 눈이 감기지 않겠나? Setelah itu, Kim Yong-ran pun memecat 2 orang mata-matanya Ga Sun-young di rumah itu. Dengan begitu, Ga Sun-ho bisa leluasa berada di rumahnya. Beralih ke pengacara Lee yang sedang menjenguk Dongmin di kantor polisi. Ia meminta Dongmin untuk berbicara sesuai dengan skenarionya agar bisa bebas dari tuduhan itu. 무창에서의 일 때문에 기로세가 가선을 죽이고 그걸 말리려다 실패했고 그 과정에서 실수로 격발한 거야. 알았어. 영란 씨 다치지 않게 잘 좀 도와줘.
Di tengah perbincangan itu, detektif tiba-tiba datang dan mengabarkan bahwa di TKP hanya ada mayat Ga Sun-woo dan tidak ditemukan mayat lainnya. Tentu saja berita itu langsung menggagalkan skenario yang telah mereka rancang. Sebab itulah kini Dongmin menjadi pelaku utama pembunuhan Ga Sun-woo. 가선영이 아무래도 기롯의 시신을 빼돌린 것 같습니다. 증명을 할 수 있을 텐데. 수단 방법 가리지 말고. Lalu pengacara Lee pun menyuruh orang untuk segera menemukan jasadnya Gil Hose. Keesokan harinya, Yongran mendatangi pemakaman Ga Sun-woo dengan pakaian yang sangat menyala, seolah menonjolkan jati dirinya. Setelah memberikan penghormatan terakhir kepada Ga Sun-woo, pengacara Lee pun membacakan wasiat dari Ga Sun-ho yang berisi, 나 가성호는 동시에 김영란을 가성그룹 후계자로 김영란에게 남긴다. 마지막 뜻입니다. Setelah selesai memberikan pengumuman, pengacara Lee mendapat kabar bahwa mereka sudah menemukan jasadnya Gil Hose. Pengacara Lee dan Yongran pun segera bergegas menuju ke tempat itu. Tetapi rupanya orang-orang suruhan Ga Sun-yong sudah tiba lebih dulu di sana. Dan mereka pun akan membawa jasadnya Gil Hose ke suatu tempat. Untungnya nih, pengacara Lee dan Yongran keburu datang ke sana menghadang mereka. Tetapi mereka beralasan bahwa jasadnya Gil Hose tidak memiliki keluarga sehingga tidak ada yang mengklaim dan mereka akan segera mengkremasinya. Lalu pengacara Lee pun menghadirkan seorang lansia yang merupakan bibi dari Gil Hose. Akhirnya pengacara Lee dan Yongran pun bisa membawa jasadnya Gil Hose dan para orang-orang suruhannya Ga Sun-yong tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mendengar kabar ini, Ga Sun-yong pun menjadi murka dan 그냥 죽여서라도 먹었어야지! 김 검사한테 기로세 보검 어떻게든 처리하라고 그래. 알겠습니다. Di rumah sakit, detektif yang menangani kasusnya Dongmin memberikan perintah kepada dokter forensik untuk membuat laporan otopsi sesuai yang Ga Sun-yong inginkan. Tetapi, Yongran yang emang udah tahu rencana busuknya Ga Sun-yong segera datang ke sana dan berhasil menggagalkan rencana mereka hingga akhirnya detektif yang menangani kasusnya Dongmin kini diganti oleh detektif yang baru dan dokter forensik yang akan mengotopsi Gil Hose pun ikutan diganti juga. Lalu di kantor polisi, beberapa warga desa Muchang dihadirkan sebagai saksi atas kejahatan yang pernah dilakukan Gil Hose di desa Muchang. Tetapi sayangnya dari mereka yang hadir tidak ada satupun yang melihat langsung kejahatan yang dilakukan Gil Hose terhadap Kim Yongran. 피해자나 목격자 증언이 제일 유리할 것 같긴 하거든요. Untungnya nih, Baek Hye-ji yang emang melihat langsung kejadian di TKP sudah pulih dan datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksiannya. 찌른 사람이에요. 이 상처 맞아요. 김영란 씨 살해 시도한 것도 목격하셨고요. Di sisi lain, ketika Byul-nae keluar rumah untuk membeli sesuatu, pelayan Choi masuk ke dalam rumah untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Saat itulah ia melihat sesuatu dan setelah pingsan karena saking kagetnya melihat Ga Sun-ho, pelayan Choi pun memberanikan dirinya untuk mendekati Ga Sun-ho. Setelah memastikan Ga Sun-ho tidak ingat apapun karena demensianya sedang kumat, ia pun melaporkan hal ini kepada Ga Sun-yong. Dan ia pun meminta sejumlah uang kepada Ga Sun-yong untuk membayar penemuannya ini. 집안 CCTV 다 끄고 저야 뭐 합당한 돈만 주신다면야. Sementara itu, karena hasil otopsi sudah keluar dan terbukti bukan Dongmin yang membunuh Ga Sun-woo, akhirnya Dongmin pun dibebaskan. Yongran dan pengacara Lee yang sedang menunggu di luar untuk menjemput Dongmin mendapat berita buruk dari Byul-nae. 가선영이 집에 왔어. 무슨 일이세요, 사모님? 가선영이 왔대요. 예림이 왔니? 아빠 얼마나 기다렸는데. Karena demensianya lagi kumat, Ga Sun-ho menganggap Ga Sun-yong adalah Yerim. Ia memperingatkan anaknya untuk tidak dekat-dekat dengan Ga Sun-yong karena Ga Sun-yong hanya mengincar hartanya dan ia akan berbuat apapun untuk menghalangi hartanya jatuh kepada Yerim. Ga Sun-ho juga memberitahu bahwa Ga Sun-yong sebenarnya adalah anak yang malang karena ibunya sendiri tega menghabisi ayah kandungnya hanya demi mewarisi hartanya. Sebab itulah Ga Sun-yong tumbuh tanpa kasih sayang dan kehangatan dari orang tuanya. 얼마나 불쌍해. 감히 누가 불쌍해? 감히 누굴 동정해? Karena
tidak terima dengan kata-kata Ga Sun-ho, Ga Sun-young pun sangat marah dan terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Hingga akhirnya kemarahan itu membuat Ga Sun-young gelap mata dan terjadilah setelah melukai Ga Sun-ho, Ga Sun-young pun mengakui kejahatannya bahwa ialah yang menghabisi Yerim. Setelah mengatakan itu, ia pun menghabisi Ga Sun-ho dengan sangat sadis. Tidak lama setelah Ga Sun-young pergi, Yong-ran pun tiba di sana dan menemukan Ga Sun-ho telah meninggal. Singkat cerita, rapat pemegang saham pun akhirnya dilakukan. Semua yang hadir di sana mendapat pesan berupa foto surat wasiat yang telah diubah atas nama Ga Sun-young. Hasil rapat pemegang saham hari itu mendapat skor 30/8. Dari 30 suara itu menyetujui Ga Sun-young menjabat sebagai direktur yang baru, dan 8 yang lainnya menolak Ga Sun-young maju sebagai direktur. Tetapi nih, saat Ga Sun-young akan memberikan pidato, tiba-tiba saja 당신 딸 숨통 끊어버렸다고. Tidak lama setelah rekaman video itu diputar, Yong-ran pun datang bersama para detektif yang datang ke sana untuk menangkap Ga Sun-young. Rupanya, sehari setelah kejadian, Yong-ran menemukan kamera yang tersembunyi di patung singa yang merekam seluruh kejadian tragis pada malam itu. Setelah menemukan bukti itu, Yong-ran pun segera mendatangi polisi dan melaporkan Ga Sun-young atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap Ga Sun-ho. Lalu, Yong-ran pun memberi pengumuman bahwa wasiat yang dibagikan oleh Ga Sun-young adalah palsu. Wasiat yang asli adalah yang dimiliki olehnya, yang menyatakan bahwa dirinya ditunjuk sebagai direktur utama Ga Song Group yang baru menggantikan Ga Sun-ho. Tetapi, ia menolak menjabat sebagai direktur dan memberikan jabatan itu kepada Park Yong-guk yang merupakan partnernya Ga Sun-ho saat merintis perusahaan itu. Tetapi, Yong-ran meminta agar dilakukan perombakan total terhadap Dewan Direksi karena dewan-dewan direksi yang menjabat saat ini melakukan banyak korupsi. 회장님의 잊지 말고 기억해 주십시오. 가성그룹 그리고 빨간 라면은 고 가성호 회장님의 인생이었습니다. Beberapa waktu kemudian, sidang kasus Ga Sun-young pun dilakukan. Di sana, Kim Yong-ran hadir sebagai saksi dan memberikan bukti tambahan berupa rekaman video pembunuhan yang dilakukan Ga Sun-young terhadap Yerim 15 tahun lalu. Kim Yong-ran sendiri mendapatkan bukti rekaman itu dari pemilik kamar yang dihuni oleh Ga Sun-woo ketika ia masih hidup. 신라인 피고 가선영이 살해한 남긴 증거물입니다. 15년 전 억울하게 죽은 가혜림 양의 죽음을 근거이기도 합니다. 내가 할게. 법상 허용된 최고형인 사형을 구형합니다. Setelah menepati janjinya mengirim Ga Sun-young ke penjara, Yong-ran pun mendatangi makamnya Ga Sun-ho. 이젠 따님과 편히 쉬세요. Setelah keluar dari sana, Dongmin yang sedari tadi menunggu Yong-ran mengajaknya berbicara. Dongmin mengatakan bahwa ia akan menunggu Yong-ran membuka hatinya dan akan menunggunya di Muchang. 딱 10년만 기다릴게요. 저 아저씨 됐다고 뭐라 하기 없게요. Sementara itu, setelah semua pengorbanan yang dilakukan Taemin kepada Hyeji, akhirnya ia akan menyatakan perasaannya kepada Hyeji. Tetapi nih, Hyeji malah lebih dulu menyatakan perasaannya kepada Taemin. Lalu, karena Yong-ran sudah menyelesaikan misinya dengan baik, pengacara Lee pun pamit pergi dari sana. 그동안 고생 많으셨습니다. Sementara itu, di desa Muchang, Yong-ran menepati janjinya kepada Lee Mi-sun untuk membeli tanah yang ditempati oleh sekolah TK Ison. Dengan begitu, mereka tidak akan khawatir lagi sekolah itu akan digusur. Kembali kepada Kim Yong-ran, ia menemukan sebuah video yang sengaja dibuat oleh Ga Sun-ho untuk Yong-ran. Dalam video itu, Ga Sun-ho mengatakan, 영란아, 미안하다. 내가 직접 마무리 짓고 떠나면 많은 사람들하고 행복하게 네 염치 없는 늙은이. Lewat rekaman ini, akhirnya kita tahu bahwa waktu itu Ga Sun-ho pura-pura hilang ingatan untuk memancing Ga Sun-young mengakui perbuatannya. Meskipun hal itu harus mengorbankan nyawanya sendiri, tetapi inilah pilihan Ga Sun-ho.
6 bulan kemudian, seluruh warga desa Muchang sedang berbahagia merayakan pesta pernikahannya Taemin dan Hyeji. Tidak lama kemudian, Yongran datang lagi ke desa Muchang. Selain untuk menghadiri pernikahan temannya Hyeji, ia juga datang ke sana untuk mencari kebahagiaannya dengan Dongmin. 영란 씨, 나랑 살자고요. 나 씨 평생 지켜줄게요. 못 기다리겠어.